Sesuatu yang sangat besar baru saja meledak di Rusia. Kami sering mengatakan ini akhir-akhir ini, menandakan intensitas kampanye jarak jauh Ukraina belakangan ini. Tapi serangan ini berbeda. Kilang minyak terbesar Rusia baru saja dihancurkan dengan dampak lanjutan tidak hanya pada krisis bahan bakar yang sudah dihadapi Rusia, tetapi juga pada banyak kilang lain di negara itu. Serangan Ukraina benar-benar sempurna. Perjalanan sejauh 2.500 km menghasilkan serangan presisi yang melumpuhkan sebuah kilang minyak. Dan jika semua itu belum cukup memalukan, Rusia mengirimkan jet tempur terbaiknya ke medan pertempuran, namun sama sekali tidak berhasil saat mencoba menghentikan drone-drone Ukraina. Pada 7 Juli, Business Insider melaporkan bahwa drone-drone Ukraina telah menempuh ribuan kilometer untuk menyerang kilang minyak Omsk di Siberia Barat. Lebih dari 2.500 km wilayah udara telah dilintasi, setara jarak Los Angeles ke Houston menurut laporan. Dan sepanjang 2.500 km itu, pertahanan udara Rusia mencoba menghentikan Ukraina, tetapi gagal. Hasilnya seperti yang sudah sering kita lihat pada serangan kilang Ukraina sebelumnya. Video dari saluran Telegram X Helanova Plus menunjukkan asap hitam tebal dari fasilitas itu, dengan suara tembakan pertahanan udara di latar belakang. Kita tahu arti asap itu. Saat ini ada kebakaran di kilang Omsk, dan semua ini terjadi karena drone Ukraina berhasil melakukan serangan langsung ke fasilitas yang seharusnya begitu jauh sehingga Rusia tidak perlu khawatir tentangnya. Semua itu sekarang sudah berubah. Ukraina kini punya drone pemecah rekor. Pihak berwenang Omsk berupaya merahasiakan hal ini. Gubernur wilayah tersebut, Vitali Kotsenko, hanya mengonfirmasi bahwa drone Ukraina telah menyerang fasilitas itu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang kebakaran. Dia justru melaporkan tidak ada korban jiwa, yang bukan kabar baik bagi Rusia, melainkan bukti presisi drone Ukraina. Kotsenko juga mengimbau warga agar tidak mendekati puing drone yang ditembak jatuh, menegaskan kembali alasan Rusia bahwa kerusakan kilang minyak bukan akibat drone Ukraina. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh semuanya. Kebetulan, puing-puingnya justru mengenai persis sasaran yang ingin dihantam Ukraina. Semua itu hanya kebetulan besar. Dan dalam kasus kilang Omsk, puing-puing drone Ukraina bahkan lebih akurat dari biasanya. Alih-alih menyerang target besar seperti penyimpanan minyak, Ukraina punya sasaran yang sangat spesifik. Unit penyilangan minyak utama ELOU AVT-11 di kilang Omsk yang memiliki kapasitas desain lebih dari 8,4 juta metrik ton minyak mentah per tahun menjadi target utama. Hancurkan unit penghilangan itu, maka kamu tak perlu membakar seluruh Omsk. Kilang itu tidak akan bisa beroperasi mendekati kapasitas penuhnya karena salah satu mesin terpentingnya akan menjadi puing-puing yang terbakar. Dan kebetulan, unit itulah yang berhasil dihantam oleh puing-puing drone paling akurat di dunia. Kami bersikap sarkastis. Faktanya, pertahanan udara Rusia gagal. Drone Ukraina berhasil masuk ke Omsk, membuat kilang kehilangan peralatan paling berharga di seluruh fasilitas. Itu hasil membanggakan. Namun bukan hanya jenis unit spesifik yang dihantam Ukraina yang membuat serangan ini istimewa. Ada dua alasan lagi Ukraina akan merayakan, sementara kroni Putin justru akan meratapi apa yang baru saja dilakukan Ukraina. Salah satunya karena memecahkan rekor. Namun hal itu akan kita bahas nanti. Kilang Omsk merupakan salah satu yang terpenting di Rusia. Menurut Kiev Independent, ini adalah kilang terbesar yang dimiliki Rusia dalam hal kapasitas produksi murni dan mampu memproses lebih dari 21 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Angka tersebut memberi kita gambaran tentang serangan terhadap ELOU AVT-11. Ukraina menghancurkan satu unit yang menyumbang hampir setengah produksi tahunan kilang Omsk. Setelah Ukraina tahu drone mereka bisa mencapai kilang terbesar Rusia, mereka hampir pasti akan menyerang lagi. Pola serangan susulan 2 dan 3 kali sudah menjadi ciri khas serangan Ukraina ke kilang minyak. Jadi saya rasa kita akan segera membahas Omsk yang terbakar lagi. Secara militer, kilang Omsk penting bagi upaya perang Rusia, kata staf umum Ukraina. Kilang tersebut memproduksi berbagai jenis bahan bakar, kemungkinan termasuk bensin, solar, dan aftur yang digunakan oleh tank, kendaraan lapis baja, dan pesawat tempur, dan tentu saja juga oleh warga sipil. Rusia tak akan senang jika satu lagi kilangnya lumpuh saat negara itu sudah mengalami krisis bahan bakar akibat Ukraina. Kilang Omsk juga memproduksi produk petrokimia dan pelumas untuk militer dengan tingkat pengolahan 99% menurut Kyiv Post, salah satu yang tertinggi di Rusia.
Tampaknya ini berarti Omsk termasuk salah satu kilang Rusia yang paling mendekati potensi produksi maksimumnya. Tidak lagi, dan sudah sangat jauh dari itu. Kami sudah menyebutkan beberapa efek lanjutan di pengantar video ini. Dampaknya pada krisis bahan bakar Rusia adalah salah satu efeknya dan akan kita bahas segera. Namun ada hal lain yang membuat kilang Omsk istimewa, seperti terungkap dalam laporan Miletani tentang serangan terbaru dan paling mengesankan Ukraina. Media itu menyebut kilang Omsk satu-satunya di Rusia yang memproduksi katalis perengkahan. Komponen ini penting karena diperlukan oleh fasilitas lain untuk penghilangan minyak sekunder. Perengkahan katalitik adalah proses memecah hidrokarbon kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan lebih ringan. Produsen bahan bakar memakai proses ini untuk meningkatkan hasil dan mutu produk seperti bensin dan minyak tanah. Jika Rusia kehilangan akses katalis perengkahan, mereka juga kehilangan kemampuan memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi. Itu kabar buruk bagi jutaan mesin di Rusia yang akan lebih cepat aus karena orang harus memakai bahan bakar berkualitas rendah. Ini memang masalah kecil, tapi jadi satu lagi beban yang menekan Putin saat ini. Semua ini sudah mengesankan, namun kami telah memberitahu bahwa ada dua alasan Ukraina merayakan serangan ke Omsk. Salah satunya terkait pemecahan rekor. Kami sudah memberikan Anda petunjuk saat membicarakan tentang jarak. 2.500 km bukan hanya jarak yang luar biasa untuk ditempuh sebuah drone. Itu adalah jarak terjauh yang pernah dicapai drone dan berhasil melakukan serangan dalam perang Ukraina. Media United 24 mengungkapkan bahwa drone Ukraina belum pernah terbang sejauh itu sebelumnya dan ada kemungkinan bahwa 2.500 km adalah perkiraan jarak terendah. Bagaimana caranya? Kilang Omsk berjarak 2.500 km dari perbatasan Ukraina dalam garis lurus. Kecil kemungkinan drone Ukraina yang digunakan untuk serangan ini terbang langsung dari perbatasan ke kilang. Mereka kemungkinan besar harus memilih penerbangan tidak langsung demi menghindari pertahanan udara Rusia sehingga jaraknya bisa melebihi 3.000 km. Bagaimanapun juga, ini adalah rekor dunia. Ukraina telah memecahkan rekor sebelumnya, yakni 1.800 km yang dicapai saat menyerang radar Voronezh M over the horizon pada Agustus 2025. Ukraina telah meningkatkan kemampuan jangkauannya sendiri setidaknya 30%, menurut laporan media United 24. Bagi Rusia, itu berarti hanya satu hal. Radius serangan Ukraina kini semakin luas dan hampir tidak ada yang aman dari drone Ukraina. Jika Putin belum menangkap pesan dari asap yang mengepul dari kilang Omsk, maka Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskannya dengan sangat jelas setelah serangan itu. Zelensky menyatakan Siberia kini dalam jangkauan serangan presisi Ukraina dan menambahkan aksi terbaru Ukraina merupakan rekor tidak hanya di Ukraina tetapi juga dunia. Sebelumnya, kilang Omsk tetap berada di luar jangkauan drone Ukraina. Itu adalah poin menarik untuk dipertimbangkan. Ukraina belum mampu menyerang Omsk sampai sekarang. Namun seperti yang akan segera Anda ketahui, Ukraina menggunakan jenis drone yang telah menjadi ciri khas kampanye serangan jarak jauhnya untuk melakukan serangan ini. Kedengarannya seperti kontradiksi, bukan? Drone yang pernah digunakan Ukraina sebelumnya adalah jenis drone yang digunakan untuk melakukan serangan pada jarak yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Ada apa? Kami akan segera memberitahu Anda, tapi sebelumnya, inilah The Military Show. Jika Anda belum berlangganan ke channel ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu sebelum kita kembali ke videonya. Drone yang digunakan Ukraina untuk menyerang kilang Omsk adalah FP-FP1 yang dibuat oleh Firepoint dan telah menjadi salah satu drone jarak jauh terpenting dalam persenjataan Ukraina. Hal itu telah dikonfirmasi oleh pendiri Firepoint, Dennis Stillman, yang mengumumkan di X dengan mengatakan, kilang Omsk bertemu dengan FP-FP1 yang baru, sambil membagikan video asap yang mengepul dari fasilitas tersebut. Tapi tunggu, FP-FP1 tidak bisa menempuh jarak 2.500 km atau lebih kan? Pendiri Firepoint memberi petunjuk tentang apa yang menimpa Rusia saat ia menyebut FP-FP1 yang baru. Drone jarak jauh paling penting milik Ukraina telah mengalami evolusi yang mengesankan sejak pertama kali digunakan. Model aslinya memang tidak akan mampu melakukan serangan ke kilang Omsk. Drone itu hanya mampu menempuh jarak 1.600 km yang tetap mengesankan meskipun Siberia tetap di luar jangkauan. Firepoint memodifikasi drone itu dan berhasil menciptakan sesuatu yang istimewa. Dengan menggunakan panduan berbantuan AI untuk memperluas jangkauannya, FP-FP1 yang baru mampu menempuh jarak 2.700 km.
Jika dugaan media United 24 soal drone yang mengambil rute tidak langsung ke Omsk benar, Firepoint mungkin telah meningkatkan FP-FP1 agar bisa menempuh jarak lebih jauh. Namun FP-FP1 masih belum sempurna. Meskipun memiliki daya ledak yang kuat dan dapat menempuh jarak yang jauh, drone ini masih hanya memiliki kecepatan maksimum 205 km per jam. Itu cukup lambat, sehingga pertahanan udara yang mendeteksi drone tersebut bisa menghancurkannya, hanya saja mereka gagal. Itu juga cukup lambat, sehingga Rusia bisa mengerahkan salah satu jet tempur tercanggihnya untuk melawan FP1. Jadi itulah yang dilakukan Rusia di Omsk. Rusia mengirimkan Su-57 yang sangat modern yang disebut-sebut sebagai jet generasi kelima untuk menghadapi drone-drone FP1 yang dikirim Ukraina ke kilang terbesar di wilayah Rusia. Hanya bisa ada satu pemenang dalam pertempuran antara Su-57 dan FP1 ini. FP1 tunggu. Apa? Dalam sebuah penghinaan yang bahkan lebih besar daripada fakta bahwa drone Ukraina bisa menempuh jarak lebih dari 2.500 km. Pertama-tama Rusia mengirimkan apa yang seharusnya menjadi jet tempur terbaiknya untuk menangani masalah drone tersebut. Hanya untuk melihat jet itu benar-benar gagal mencegah serangan langsung Ukraina ke kilang Omsk. Su-57 seharusnya bisa mengatasi drone dengan cepat. Namun jet tempur generasi kelima ini gagal menjalankan tugas dasar yang dibutuhkan Rusia. Pengungkapan itu berasal dari Militarny yang melaporkan bahwa sebuah Su-57 terlihat di langit Omsk saat serangan Ukraina ke kilang tersebut. Itu bukan dugaan. Rekaman jet saat terbang menunjukkan Rusia mencoba memakai pesawat tempur generasi kelima untuk melawan drone Ukraina. Belum ada konfirmasi apakah Su-57 berhasil menembak jatuh apapun. Pesawat itu mungkin menembak jatuh 1 atau 2 FP1, tapi gagal menghentikan drone penyerang Omsk. Yang lebih buruk lagi bagi Rusia, pengerahan Su-57 itu juga melibatkan Rusia menggunakan pesawat peringatan dini dan kontrol A-50U yang seharusnya memberikan semua data yang dibutuhkan pilot Su-57 untuk menembak jatuh drone-drone Ukraina. Tetap saja, Su-57 gagal. Dua pesawat Rusia tercanggih gagal menghentikan drone Ukraina yang bergerak dengan kecepatan yang hanya sebagian kecil dari kecepatan maksimal kedua pesawat itu. Rekaman dari penempatan Su-57 menunjukkan bahwa kehadirannya di langit Omsk bukanlah suatu kebetulan yang aneh. Su-57 dirancang agar senjatanya dapat disimpan di ruang senjata internal, membantu menjaga tanda radar tetap rendah. Namun, Su-57 yang terlihat di Omsk memiliki cantelan senjata eksternal untuk menembakkan senjata dengan cepat ke setiap drone yang terdeteksi. Secara khusus, Su-57 memiliki rudal R-74M2 yang merupakan senjata berpemandu udara ke udara dan seharusnya lebih dari cukup untuk menghancurkan drone-drone FP1. Semua itu masih belum cukup. Ini menunjukkan Su-57 tidak sehebat yang diklaim, meski disebut telah dimodifikasi agar Rusia bisa memakainya untuk mendeteksi dan menghancurkan drone. Vladimir Putin akan merasa malu sekarang, jika dia punya rasa malu, karena pernah memuji Su-57 sebagai jet tempur terbaik dunia. Ini pesawat terbaik kita. Bukan hanya milik kita, tapi juga terbaik di dunia. Dari segi operasional dan persenjataan, tak ada pesawat lain sebaik pesawat kita, ujar Vladimir Putin pada 2019. Ternyata FP1 dapat terbang lebih baik. Setidaknya, pesawat itu bisa menghindari pesawat Rusia yang dianggap terbaik di dunia. Sepertinya keadaan sedikit kacau untuk Su-57 jet itu sudah terbukti jauh dari standar jet tempur generasi kelima yang sebenarnya. Mesinnya hanya versi yang ditingkatkan dari mesin pada Su-27 seperti ditunjukkan suara baru Ukraina. Ini memengaruhi kemampuan siluman jet itu karena mesinnya tidak punya nozzle pengurang emisi panas sehingga jejak radarnya lebih besar dibanding jet tempur generasi kelima buatan barat. Paling banter, Su-57 hanyalah jet generasi keempat yang sedikit lebih maju. Paling buruk, kita baru melihatnya. Jet tempur terbaik Rusia tidak bisa menghentikan FP1. Jadi Rusia punya masalah dengan Su-57-nya. Namun, inti masalahnya kembali pada apa yang baru saja diserang Ukraina. Omsk adalah kilang minyak lain yang setidaknya kapasitasnya telah berkurang secara drastis. Serangan ini menunjukkan jangkauan luar biasa drone terbaru Ukraina dan kampanye melawan minyak Rusia yang telah berlangsung lebih dari setahun kini semakin intens. Menurut Business Insider, Ukraina melaporkan telah melakukan lebih dari 50 serangan ke infrastruktur minyak Rusia sejak Maret. Serangan-serangan tersebut telah menyebabkan sekitar 42% dari total kapasitas penyulingan Rusia terkena dampaknya, dan itu memberikan efek yang jelas terhadap produksi.
Sekarang ada penjatahan bahan bakar yang terjadi di seluruh Rusia dan produksi bensin nasional telah turun 17% menjadi 850.000 barel per hari. Itu terlihat banyak sampai Anda menyadari bahwa permintaan domestik Rusia untuk bensin selama musim panas mencapai 110.000 ton per hari. Ada kekurangan harian sebesar 25.000 ton dan itu semua karena serangan Ukraina terhadap kilang minyak. Financial Times punya lebih banyak data. Disebutkan bahwa Ukraina telah berhasil menyerang kilang minyak Rusia setidaknya 194 kali sejak awal tahun 2026, yang mana 11 kali lebih banyak dibandingkan jumlah serangan sejenis yang dilakukan Ukraina selama 6 bulan pertama tahun 2025. Rusia mengklaim telah mencegat 63.933 drone Ukraina di wilayahnya selama paruh pertama tahun ini, termasuk rekor 17.832 pencegatan hanya pada bulan Juni saja. Kita tahu maksud Rusia soal pencegatan, itu hanya jumlah drone Ukraina yang diluncurkan. Banyak yang lolos, tapi Rusia tetap mengklaim semuanya berhasil dicegat. Ini adalah kampanye serangan jarak jauh yang sangat intens hingga melumpuhkan Rusia dari dalam. Kekurangan bahan bakar yang telah disebutkan sangat meluas. CNN melaporkan kekurangan ini terjadi di seluruh 11 zona waktu Rusia karena hampir semua dari 83 wilayah Rusia mengalami kekurangan. Rusia mulai putus asa karena antrean di luar SPBU menjadi tidak terkendali. Salah satu produsen bahan bakar terbesar dunia mengalami banyak kebakaran kilang hingga harus mengimpor dari berbagai sumber. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membenarkan pendekatan ini dan mengatakan pada jurnalis bahwa impor akan dilanjutkan jika kesepakatan harga tercapai. Semua ini terjadi ketika Rusia sudah melarang ekspor bensin dan bahan bakar penerbangan, serta tampaknya akan melarang solar juga. Laporan Saratoga Foundation menyebutkan pemasok tradisional bagi Rusia seperti Belarus dan Kazakhstan tidak mampu memproduksi cukup bahan bakar untuk menutupi kekurangan cadangan Rusia. Reuters mengatakan bahwa India sedang dipertimbangkan sebagai calon importir karena Rusia berusaha mendapatkan 400.000 ton bensin untuk mengatasi kekurangannya. Namun langkah darurat ini tak mengubah fakta, Rusia tak bisa melindungi kilang minyaknya. Jaringan pertahanan udara Rusia yang rapuh makin terkikis akibat serangan Ukraina bertahun-tahun, kini tidak cukup sistem dan rudal untuk melindungi target prioritas tinggi seperti kilang minyak terbesar di Rusia. Omsk seharusnya dijaga oleh lapisan pertahanan udara terbaik Rusia. Sebaliknya, yang kita saksikan hanya tembakan sporadis di video kilang Omsk terbakar dan misi Su-57 gagal, yang justru mengungkap lebih banyak daripada yang ingin diketahui Putin soal kondisi pesawat tempur yang ia klaim terbaik di dunia. Anda mungkin berpikir bahwa kampanye kilang Ukraina yang semakin meluas akan cukup membuat Putin mempertimbangkan, mungkin saja, sudah saatnya untuk bernegosiasi mengakhiri perang yang ia mulai. Sejauh ini, Putin hanya memberikan pengakuan samar soal krisis minyak dan bahan bakar di Rusia, sambil mencoba membeli waktu untuk pemulihan yang tak kunjung datang. Namun, Ukraina akan terus menyerang. Tujuannya adalah untuk mengubah perhitungan perang Putin dengan membuatnya sadar bahwa invasinya justru semakin merugikan Rusia dan rakyatnya setiap harinya. Putin merespons dengan agresi. Tuntutannya untuk perdamaian semakin maksimalis, dan sekarang dia menuntut Ukraina menyerahkan wilayah selatannya beserta Donbas. Namun ini tuntutan pria putus asa yang sadar waktunya hampir habis. Pemimpin Rusia baru saja melihat drone Ukraina menyerang lebih dari 2.500 km ke wilayah Rusia. Sekarang dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Ukraina punya banyak target dan drone untuk menyerang hampir semua sasaran militer di Rusia. Perlawanan putus asa Putin adalah upaya terakhir dari pemimpin yang gagal dan bisa menandai kejatuhannya. Ini pertanyaan untuk Anda. Jika Anda memiliki armada kapal dan Anda menghadapi musuh yang tidak memiliki angkatan laut, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda Rusia, Anda tetap kalah. Setelah 4 tahun dipermalukan di laut oleh Ukraina, Rusia pasti berpikir bahwa situasinya tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Rusia salah. Di malam penting bagi Ukraina, armada bayangan Rusia kini hanya kumpulan kapal selam paling menyedihkan. 10 kapal telah tenggelam dihancurkan oleh serangan dahsyat semalam. Ini bukan hanya serangan Ukraina yang mematikan, tapi pesan kepada Putin bahwa tak ada lagi kapalnya yang aman. Armada bayangan angkat kaki, teriak Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, dalam sebuah postingan di Telegram. Diterbitkan setelah operasi drone Ukraina yang menghancurkan 8 kapal tanker armada bayangan Rusia.
dan kemudian berhasil menghancurkan 2 lagi, sekalian saja. Pertempuran udara dan laut malam 7 Juli mencapai level memancing skala industri. Kelompok ini terdiri dari 8 kapal tanker bahan bakar, 1 kapal kargo kering, dan 1 feri, kata Brofdi. Tangki bahan bakarnya rusak parah dan terbakar. Sanksi dari langit yang dijatuhkan oleh burung-burung pecinta kebebasan Ukraina dari SPS sedang berlaku. Dan begitu saja kita jadi tahu bahwa ini mungkin operasi angkatan laut paling mengesankan yang pernah dilakukan Ukraina selama perangnya melawan Rusia. Ukraina tidak memiliki angkatan laut tradisional. Ukraina hanya memiliki kapal patroli dan penyapu ranjau tanpa kapal perang untuk melawan armada Rusia, namun Ukraina tidak membutuhkannya. Seperti yang sudah sering kita lihat sebelumnya, sanksi udara Ukraina telah menimbulkan kerusakan dan Rusia kembali diingatkan bahwa baik Laut Hitam maupun Laut Azov tidak aman untuk kapal-kapalnya. Sungguh sebuah pengingat yang luar biasa. Berikut rinciannya. Setiap kapal tanker bahan bakar yang diserang oleh drone Ukraina menjelang 7 Juli berada di bawah sanksi internasional. Masing-masing memiliki bobot mati sekitar 7.000 ton, dibangun antara tahun 2006 dan 2016, dan panjangnya sekitar 140 meter. Keseragaman kapal membuat kapal Rusia pengangkut minyak ilegal mudah dikenali Ukraina. Ini juga menunjukkan kapal-kapal ini bukan kapal tanker besar yang berlayar internasional ke negara-negara yang membeli minyak Rusia dengan diskon besar. Kapal-kapal itu memiliki peran yang berbeda dan kita akan membahas apa peran itu sebentar lagi. Sebelum itu, mari kita sebut satu persatu. 8 kapal tanker yang dihancurkan Ukraina adalah Sanar 1, Sanar 17, Venus 3, Teti, Klimena, Penelope, Alexei Savrasov, dan MS Ivan Chermisinov. Brodsky mengungkapkan, itu berarti ada 8 kapal. Beberapa jam setelah laporan awal, Brodsky menyebut Ukraina menambah 2 kapal tanker lagi, total menjadi 10. Tambahkan feri dan kapal kargo kering yang disebut Brodsky dalam postingan awal ke daftar, kini ada 12 kapal Rusia yang dijadikan kapal selam oleh pasukan sistem tak berawak Ukraina. Ini bukan serangan biasa. Serangan ini tepat, terkoordinasi, mematikan. Pesan telah dikirim ke Putin dan kroninya bahwa kapal tanker dan feri yang dijadikan armada bayangan untuk menghindari sanksi kini jadi target saat berada dalam jangkauan drone Ukraina. Ini adalah pemusnahan total logistik Rusia di wilayah di mana Putin benar-benar membutuhkan agar logistik tersebut berjalan selancar mungkin. Dan drone-drone beserta operatornya itulah yang menjadi bintang utama dalam aksi tersebut. Strategi Ukraina sangat brilian. Rekaman serangan itu menunjukkan hal yang sama berulang kali. Sebuah drone mendekati kapal tanker, mengunci kapal tersebut dalam bidikannya sebelum menukik dan meledak. Sering kita lihat kapal yang diserang drone sudah terbakar. Itu memberitahu kita bahwa Ukraina telah mengerahkan kawanan drone. Bukan hanya 1 drone per kapal, Ukraina terus menyerang untuk menghancurkan kapal tanker penting bagi mesin perang Rusia. Namun, rekaman itu juga menunjukkan hal lain, seperti diulas Defense Express tentang serangan drone Ukraina. Setiap drone Ukraina memiliki target spesifik pada kapal yang diserang. Mereka menghantam rumah geladak, yaitu struktur tertutup yang menonjol di atas geladak cuaca kapal. Rumah geladak berada di tempat terbuka, biasanya dikelilingi dek datar di kedua sisi, sehingga mudah jadi target serangan. Mengapa ini penting? Menurut Defense Express, menargetkan rumah geladak kapal tanker berarti drone-drone tersebut berusaha untuk secara bersamaan menghancurkan anjungan, ruang mesin, dan tangki minyak yang dibawa kapal sebagai kargo. Itu berhasil, terlihat dari kobaran api di banyak kapal yang jadi sasaran drone Ukraina. Ada beberapa spekulasi soal drone yang digunakan. Defense Express menduga bahwa Ukraina meluncurkan FP2 ke kapal-kapal armada bayangan Rusia. Drone-drone ini yang dibuat oleh Firepoint tentu saja mampu menjalankan tugas tersebut. Mampu mengangkut 200 kg dan terbang sejauh 370 km, drone ini bisa mencapai kapal di jarak serang menengah, terutama jika diluncurkan dari kapal Ukraina di Laut Hitam. Kami tidak bilang Ukraina melakukan ini. Brodsky juga belum menyatakan FP2 bisa menjalankan tugas itu. Namun, ada juga spekulasi bahwa Ukraina mungkin telah menggunakan sesuatu yang lain. Analis Denis Davidov menunjukkan bahwa rekaman yang telah kita lihat dari serangan-serangan tersebut tampaknya menunjukkan bahwa Ukraina tidak menggunakan FP2 atau FP1 yang jangkauannya lebih jauh juga.
Drone-drone ini mungkin berbeda. Mereka diduga memakai visi mesin, yang berarti Ukraina punya drone otonom yang bisa terbang di atas Laut Azov dan menyerang target dengan intervensi minimal. Ini masih spekulasi, namun 10 kapal tanker minyak Rusia dan 2 kapal lainnya benar-benar terbakar. Artinya, Ukraina telah menepati peringatan yang disampaikan Presiden Volodymyr Zelensky beberapa hari sebelum serangan ini. Angkatan Laut Ukraina bersama pasukan pertahanan dan keamanan melakukan hal yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Rusia telah kehilangan Laut Hitam dan dimulai dengan pembebasan Pulau Ular serta dilanjutkan dengan operasi kami terhadap armada Rusia, pelabuhan, dan pasukan pendudukan di Crimea kami. Kami membuktikan bahwa wilayah Laut Hitam dan Laut Azov pasti tidak akan menjadi tempat yang damai bagi Rusia, lapor UNN pada 4 Juli, tepat sebelum Hari Angkatan Laut Ukraina. Rusia seharusnya mendengarkan. Ukraina menepati peringatan itu hanya beberapa hari kemudian. Situasi di Laut Azov telah memanas. Itu sudah menjadi masalah besar bagi Putin. Namun di balik ini ada masalah lain. Begini, bukan hanya soal apa yang diserang Ukraina atau fakta bahwa setiap kapal tanker yang hancur sedang berlayar di Laut Azov. Tepatnya, lokasi serangan-serangan ini yang akan membuat Putin gemetar dan sebagian masyarakat Rusia mencari jalan keluar secepat mungkin. Sebelum membahas itu, ingat Anda sedang menonton acara militer. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama. Tekan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk jadi yang pertama melihat video terbaru kami. Jadi kita tahu bahwa serangan penenggelaman kapal Ukraina terjadi di Laut Azov. Ukraina juga belum secara resmi mengumumkan lokasi pasti dari serangan tersebut. Namun, kita tak perlu informasi itu langsung dari Ukraina. Yang paling penting dari serangan dahsyat Ukraina adalah bahwa setiap kapal tanker yang terkena serangan itu dihantam sekitar 15 km timur laut kota Kerch yang diduduki di Crimea dan sekitar 4 km dari Tanjung Kroni yang terletak tepat di lepas pantai Crimea yang diduduki. Hal ini telah dikonfirmasi oleh layanan pemantauan kebakaran milik NASA yang telah mendeteksi kobaran api hebat yang berasal dari kapal-kapal armada bayangan yang diserang oleh Ukraina. Sebagai bukti tambahan, Defense Express menunjukkan bahwa foto satelit publik dari Badan Antariksa Eropa yang bertanggal 6 Juli menunjukkan kumpulan besar kapal di area ini. Tidak ada kapal terdeteksi di pelacakan maritim, menandakan transponder mereka dimatikan. Ini jelas kapal-kapal armada bayangan, dan lokasi mereka penting karena satu alasan sederhana. Semua kapal itu berada dalam radius 20 km di dekat jembatan Kerch yang menjadi satu-satunya jalur darat masuk dan keluar Crimea bagi penjajah Rusia. Apa yang baru saja kita lihat dari Ukraina merupakan peringatan bagi penjajah di Crimea untuk segera meninggalkan semenanjung yang dicaplok secara ilegal. Ini adalah Ukraina yang memberitahu para penjajah itu bahwa Ukraina bisa menyerang jembatan Kerch semudah menghancurkan target-target yang hanya berjarak beberapa kilometer dari jembatan itu. Hari ini kapal armada bayangan jadi sasaran, besok mungkin jembatan yang jadi target. Dan jika jembatan itu runtuh, ratusan ribu penjajah yang telah menjadikan Crimea rumah mereka sejak 2014 tidak akan bisa keluar dari semenanjung itu. Mereka akan terjebak dan Ukraina akan membuat hidup mereka seperti neraka. Ini peringatan kedua Ukraina di Kerch dalam beberapa minggu terakhir. Pada 21 Juni, Ukraina mengumumkan telah menghancurkan target di kedua sisi jembatan Kerch dan beberapa feri di sekitar jembatan yang digunakan Rusia untuk mengangkut pasokan ke Crimea. Selain feri, Ukraina juga menyerang terminal bahan bakar dan infrastruktur pelabuhan di kedua sisi jembatan, menunjukkan bahwa jembatan bisa diserang kapan saja seperti pada 7 Juli. Pertahanan udara Rusia gagal menghentikan serangan ini. Kami melihat kegagalan yang sama saat penghancuran 10 kapal tanker. Rusia seharusnya dapat menghentikan serangan ini. Rusia memiliki pangkalan udara di Crimea yang diduduki dan Krasnodar Krai untuk melindungi kapal yang terus diserang Ukraina di Selat Kerch. Tapi mereka tidak cukup bertindak atau bahkan tidak bertindak sama sekali. Ngomong-ngomong, 10 kapal lagi juga mematikan transponder di wilayah yang sama dengan 12 kapal yang dihancurkan Ukraina. Jika para penjajah ilegal Crimea masih belum mengerti pesannya, Ukraina mungkin akan menyampaikannya lagi. Keluar dari Crimea. Peringatan ini sudah sering disampaikan sebelumnya. Pada pertengahan Juni, Kepala Majelis Rakyat Tatar Crimea, Refat Chubayrov, menyampaikan peringatan itu atas nama Ukraina dengan menyatakan, "Saya ingin secara khusus menyampaikan kepada mereka yang menetap di semenanjung setelah 27 Februari 2014.
Keberadaan Anda di Crimea dengan dokumen kepemilikan properti Rusia yang dipalsukan adalah ilegal menurut hukum Ukraina maupun hukum internasional dalam segala hal. Selama jembatan Kerch berfungsi, Anda masih bisa meninggalkan Crimea. Segera, kesempatan ini tidak akan ada lagi. Pernyataan itu sangat penting. Ukraina tak hanya menghancurkan kapal armada bayangan, tapi juga melakukannya di lokasi yang sangat spesifik yang menunjukkan mereka bisa dengan mudah menyerang jembatan Kerch jika mau. Jika peringatan terus diabaikan, Ukraina akan berhenti menahan diri dan membuat penjajah tak mungkin pergi. Dan para penjajah itu tidak ingin kemungkinan itu lenyap. Dengan informasi lokasi ini, kita dapat menyatakan serangan drone Ukraina pada 7 Juli ke kapal tanker Rusia merupakan bagian dari strategi isolasi Crimea yang dijalankan dengan baik selama beberapa bulan terakhir. Sejak awal April, Ukraina melancarkan gelombang drone serangan jarak menengah yang menargetkan jalur logistik pemasok Crimea. Jalan raya dan jembatan menuju Semenanjung kini dipenuhi sisa-sisa terbakar ratusan truk suplai dan truk tangki bahan bakar. Jembatan-jembatan telah hancur akibat serangan Ukraina dan bahkan jalur suplai laut pun ikut terganggu. Ukraina menghancurkan jalur kereta api untuk mengisolasi Crimea, sehingga jembatan Kerch jadi satu-satunya akses masuk dan keluar. Perlu diingat, jembatan ini bukan jalur yang aman. Ukraina pernah beberapa kali menyerang jembatan ini, sehingga Rusia menghentikan transportasi militernya di sana. Larangan itu mulai dipertanyakan. Rusia mungkin harus kembali mengirim truk melintasi jembatan Kerch, sesuatu yang sangat ingin mereka hindari. Inilah kejeniusan strategi Ukraina. Ini bukan hanya soal isolasi. Ini tentang memutus semua jalur logistik Rusia ke Crimea, memberi pesan pada penjajah di Semenanjung bahwa Putin tak lagi bisa jamin keselamatan mereka. Putin adalah pemimpin yang mengandalkan citra pria kuatnya. Dia adalah pembela besar Rusia jika Anda memperhatikan propaganda Kremlin. Namun citra itu rusak setiap kali drone Ukraina menyerang target di dalam atau sekitar Crimea. Ukraina kini mencengkram Crimea dengan erat dan para penjajah merasakan penderitaan. Kekurangan bahan bakar meluas di Semenanjung. Banyak SPBU baik kehabisan bahan bakar atau menahannya untuk kebutuhan militer dan layanan darurat, sehingga warga dan wisatawan tidak bisa bepergian di sekitar Crimea. Generator listrik sedang dilumpuhkan di seluruh Crimea, membuat gubernur daerah menyatakan keadaan darurat. Bahkan makanan pun menjadi masalah. Ukraina melaporkan banyak toko kelontong di Crimea kehabisan bahan pokok akibat kampanye blokade logistik brutal yang dilakukan Ukraina. Saat menyaksikan serangan Ukraina 7 Juli yang menghancurkan kapal, kita melihat lebih dari sekedar pukulan besar bagi Rusia. Armada. Kita melihat peningkatan strategi yang diterapkan disertai peringatan pada jembatan Kerch. Kapal-kapal kecil ini kemungkinan besar mengirim bahan bakar ke Crimea, tapi sekarang tidak lagi. Mereka terbakar. Untuk menegaskan maksudnya, kapal tanker dan kargo di Laut Azov bukan satu-satunya target serangan Ukraina. Pada 6 Juli, Moscow Times melaporkan serangan malam di Crimea menyebabkan pemadaman listrik. Pihak berwenang bergegas mengalihkan aliran listrik setelah lebih banyak gardu hancur. Ini adalah kehancuran tanpa henti. Situasi memburuk seiring pertahanan Crimea melemah dan drone Ukraina makin kuat. Kita juga tidak boleh mengabaikan serangan Ukraina pada 7 Juli yang memberi pukulan besar pada armada bayangan Rusia. Armada itu masalah besar bagi Ukraina. Dibangun Rusia untuk menghindari sanksi, armada kapal tanker tua ini berlayar diam-diam agar Rusia tetap bisa menjual minyak meski terkena sanksi berat. Kami menyebut kapal yang diserang Ukraina semuanya mematikan transponder. Ini salah satu dari banyak trik seperti berlayar di bawah bendera asing yang dilakukan armada bayangan demi kepentingan Putin. Dan trik-trik itu telah berhasil. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, armada bayangan terdiri dari setidaknya 591 kapal, termasuk kapal pendukung, pada akhir tahun 2025. Dan armada ini menghasilkan pendapatan antara 87 hingga 100 miliar dolar per tahun untuk Rusia. Armada ini adalah urat nadi perang Rusia. Dan itulah sebabnya Ukraina mengatakan bahwa serangan yang mereka lakukan pada 7 Juli sepenuhnya sah. Wakil Perdana Menteri Ukraina Oleksiy Kuleba telah menyampaikan hal tersebut dalam surat yang ia kirimkan kepada Organisasi Maritim Internasional setelah Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan teroris terhadap kapal dagang Rusia. Armada bayangan penting untuk pendapatan Rusia dan mendukung perang, ujar Kuleba, sehingga setiap kapal yang disangsi dan diserang Ukraina
menjadi target sah. Putin juga tak pantas bicara soal pelayaran komersial. Rusia telah menyerang 59 kapal dagang Ukraina yang sah, jadi Putin sebaiknya tidak berkomentar soal Ukraina menghancurkan kapal yang disangsi dan mendukung perang Rusia. Apakah serangan Ukraina 7 Juli akan berdampak besar pada armada bayangan? Tidak. Serangan itu mungkin lebih sebagai peringatan untuk Crimea, bukan untuk membuat Rusia rugi miliaran dolar dari penjualan minyak. Kapal tanker yang diserang Ukraina berukuran lebih kecil, meskipun masih bisa digunakan untuk memindahkan minyak dari Laut Hitam dan Laut Azov ke pelabuhan di luar wilayah Crimea, di mana minyak tersebut bisa dipindahkan ke kapal yang lebih besar. Ada sedikit dampak pada armada bayangan. Tapi yang benar-benar penting di sini adalah Ukraina telah memberikan pukulan lagi terhadap bahan bakar Rusia. Itulah satu-satunya tujuan Ukraina. Setiap upaya Rusia mengangkut minyak atau bahan bakar menjadi resiko besar tanpa mempedulikan tujuan pengiriman. Dan ketika serangan terhadap kapal-kapal ini dipadukan dengan serangan Ukraina yang terus-menerus terhadap kilang minyak Rusia, terlihat strategi pelumpuhan sektor minyak yang telah mengkristal pada tahun 2026. Pada pertengahan tahun, Ukraina sudah melakukan hampir 200 serangan terhadap kilang minyak Rusia. Serangan yang paling mengesankan terjadi hanya sehari sebelum serangan terhadap kapal-kapal di Laut Azov, ketika drone Ukraina menempuh jarak hingga 3.000 km dalam serangan pemecah rekor terhadap kilang Omsk di Siberia. Kampanye terhadap minyak dan bahan bakar Rusia sangat kompleks, dan kelangkaan di Crimea membuktikan keberhasilannya. Sedangkan untuk Putin, dia benar-benar lari ketakutan. Beberapa hari sebelum belasan kapal Rusia terbakar di Laut Azov, muncul berita kapal pesiar mewah milik Putin yang bernilai jutaan dolar melarikan diri ke Arktik, dilengkapi jaring anti-drone dalam upaya putus asa menghentikan senjata yang sama yang baru saja menenggelamkan begitu banyak kapal tanker bahan bakar Rusia. Jika itu belum menggambarkan pelindung besar Rusia, tak ada lagi yang bisa. Saat Crimea menghadapi ancaman terbesar sejak Rusia secara ilegal mencaplok semenanjung itu pada tahun 2014, Putin justru jauh lebih khawatir Ukraina mungkin menargetkan kapal pesiar mewah miliknya. Kapal rekreasi itu kini dibayangi kapal perusak Rusia, kapal penyelamat dan patroli, menurut laporan Telegraph. Kami ingin bertanya, kenapa kapal tanker di Laut Azov tak dapat perlindungan yang sama? Tapi kami sudah tahu alasannya. Ukraina telah membuat armada Laut Hitam menjadi tidak berguna, yang merupakan salah satu hal yang membuat serangan pada 7 Juli itu menjadi mungkin sejak awal. Putin bersembunyi di bunker, sedangkan kapal pesiarnya kabur dari Rusia. Inilah pelindung kalian, penjajah Crimea. Jadi kami ulangi sekali lagi untuk Ukraina. Segera tinggalkan Crimea selagi bisa. Beberapa penjajah telah menerima pesan ini dan menanggapinya serius. Tunggu, tadi kami bilang beberapa. Coba ribuan. Sebanyak itu penjajah terlihat berusaha kabur dari Crimea lewat jembatan yang oleh Ukraina telah dijadikan satu-satunya jalur keluar masuk semenanjung itu. Kita sudah sebulan menghadapi krisis bahan bakar Rusia dan situasinya mulai tidak terkendali. Apa yang awalnya merupakan kelangkaan di Crimea kini telah menyebar ke hampir seluruh dari 83 wilayah Rusia. Wilayah-wilayah itu kini berada dalam kondisi sangat terpuruk. Pompa-pompa bensin kosong, rakyat marah, dan kampanye Ukraina yang tiada henti terhadap minyak Rusia kini begitu besar hingga memicu kekerasan di seluruh Rusia. Tapi itu belum semuanya. Rusia kehabisan bahan bakar, namun produsen toilet portable tampaknya akan meraup untung besar. Tetap bersama kami dan kami akan jelaskan alasannya. Tapi pertama-tama, berita besar. Dalam sebuah artikel tanggal 6 Juli, CNN menguraikan apa yang sedang terjadi di seluruh Rusia saat ini. Hampir setiap dari 83 wilayah Rusia kini dilanda kekurangan bensin, atau setidaknya melaporkan gangguan pasokan bahan bakar di tengah kampanye Ukraina yang menghancurkan terhadap kilang minyak Rusia. Kilang-kilang tersebut bertanggung jawab mengubah minyak mentah menjadi bensin, solar, bahan bakar penerbangan, dan banyak lagi. Dan Ukraina terus saja menyerang mereka. Pada bulan Juni saja, Ukraina melakukan 11 serangan jarak jauh terhadap kilang minyak Rusia dengan drone yang menempuh jarak hingga 2.000 km ke dalam wilayah Rusia, sehingga bahan bakar terbakar dan menghancurkan peralatan penyulingan utama. Bulan mematikan itu terjadi setelah setahun serangan terus-menerus, dan kini Rusia mulai merasakan dampaknya. Apa yang awalnya merupakan kekurangan di Crimea yang dipicu oleh serangan ke kilang minyak dan kampanye penguncian logistik di mana Ukraina telah menghancurkan ratusan truk bahan bakar di wilayah pendudukan, kini telah menjadi krisis nasional bagi Rusia. Status darurat telah diumumkan.
Larangan bahan bakar bagi semua, kecuali militer dan layanan darurat, diterapkan di beberapa wilayah. Di seluruh 11 zona waktu Rusia, semua orang terpengaruh oleh kekurangan satu hal yang sangat diandalkan Rusia untuk mempertahankan perang. Besar dan luasnya masalah ini merupakan bencana bagi Rusia. Hal ini juga menimbulkan berbagai masalah lain selain warga Rusia yang tidak dapat mengisi bensin. Kesimpulan CNN berasal dari analisis pernyataan yang disampaikan oleh wali kota dan gubernur daerah, serta menelusuri berbagai laporan media. Media menemukan lebih dari 50 wilayah di Rusia secara resmi melaporkan kesulitan pasokan bahan bakar. Bagaimana CNN bisa dapat angka hampir 83? Laporan tidak resmi menyebutkan kekurangan juga terjadi di wilayah lain. Hanya wali kota dan gubernur yang mencoba merahasiakan semuanya. Sangat khas Rusia, berpura-pura tidak ada masalah meski antrean makin panjang dan krisis meluas. Rusia kini hampir kehabisan bahan bakar dan masalahnya semakin parah karena makin banyak drone Ukraina mengenai target. Menurut Yayasan Saratoga, staf umum Ukraina melaporkan pada awal Juli bahwa kampanye drone tanpa henti mereka telah melumpuhkan 42% kapasitas penyulingan Rusia. Hal ini pada gilirannya telah menyebabkan Rusia mengalami kerugian sebesar 13,5 miliar dolar sejak Agustus 2025 menurut media tersebut. Dengan kerugian tersebut, kemungkinan besar terkait dengan ketidakmampuan Rusia mengekspor produk bahan bakar karena semuanya terbakar di kilang. Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA memberikan gambaran yang sedikit lebih baik untuk Rusia, meskipun masih jauh dari kata baik. Mereka menyebut kapasitas penyulingan Rusia 28% lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dan terus turun tiap bulan. Menurut CEPA, pada akhir bulan Maret, produksi minyak olahan Rusia berada di angka sekitar 5,2 pansojuta barel. Pada bulan April, angka tersebut turun sebesar 13% dengan pengurangan 700.000 barel dari angka bulanan. Saat ini, tambah CEPA, kilang Rusia belum mampu memenuhi permintaan bahan bakar. Permintaan itu memuncak di musim panas karena Rusia membutuhkan 110.000 ton bensin per hari untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Rusia tidak memproduksi sebanyak itu. Mereka hanya mampu menghasilkan 85.000 ton, yang berarti ada kekurangan 25.000 ton. Dan hal ini sangat menjelaskan krisis yang saat ini sedang melanda seluruh Rusia. Situasi di Rusia sangat parah, sampai-sampai Putin harus mengakui adanya masalah, sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Menjelang akhir Juni, saat antrean panjang di SPBU dan masyarakat di seluruh Rusia melihat kilang minyak terbakar, Putin mengakui rakyat Rusia mungkin menghadapi beberapa masalah. Kalian tahu masalah masih terjadi bagi pengendara dan pelaku usaha, kata Putin, seraya menambahkan antrean di SPBU masih ada dan menemukan bensin yang tepat tidak selalu mudah. Pemimpin Rusia bahkan sampai mengakui bahwa hanya tersisa beberapa hari pasokan di Crimea dan bahwa serangan drone Ukraina jelas menimbulkan masalah. Di sebagian besar negara lain, pengakuan seperti ini adalah hal yang wajar. Para pemimpin seharusnya menunjukkan bahwa mereka bersedia menghadapi masalah. Namun di Rusia, di mana Vladimir Putin bisa terus berkuasa dengan membuat rakyatnya tetap tidak tahu apa-apa, fakta bahwa ada pengakuan masalah dari kekuasaan tertinggi di Kremlin menunjukkan bahwa kekurangan bahan bakar di Rusia bukanlah hal sepele. Ini adalah krisis besar-besaran. Dan bahkan ketika Vladimir Putin mengklaim bahwa solusi sedang diupayakan, dia tahu bahwa pada kenyataannya dia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan langkah Ukraina saat ini. Tapi tunggu, Anda mungkin berpikir, bukankah ada krisis bahan bakar di Rusia tahun 2025 juga? Rusia pernah pulih dari itu, lalu mengapa krisis 2026 dianggap sangat serius? Fakta adanya krisis edisi 2026 sudah menjadi masalah besar bagi Rusia. Peristiwa tahun 2025 bukan kejadian satu kali saja. Strategi ini dapat diulang oleh Ukraina untuk membawa perang yang dimulai Putin kembali ke rakyat Rusia tanpa meniru pendekatan Putin yang melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil lewat serangan rudal dan drone yang menargetkan manusia, bukan bahan bakar. Fakta bahwa ini terjadi lagi adalah tanda bagi mereka di Rusia bahwa Putin benar-benar gagal menyelesaikan masalah yang menyebabkan krisis tahun 2025 sejak awal. Pelindung hebat? Lebih mirip kegagalan yang tak becus. Namun ada beberapa perbedaan besar antara kekurangan bahan bakar tahun 2025 dan peristiwa di tahun 2026. Seperti yang dijelaskan oleh Institut Studi Perang atau ISW, kekurangan tahun 2025 mirip dengan yang terjadi pada tahun 2026, tapi jauh lebih ringan.
Krisis itu mempengaruhi setidaknya 57 dari 83 wilayah Rusia, bukan hampir semuanya, meskipun hal itu memang memperlihatkan ketidakmampuan pertahanan udara Rusia dalam menghadapi drone Ukraina. Apa yang kita lihat di sini adalah pola Vladimir Putin yang meremehkan kemampuan Ukraina dan melebih-lebihkan kemampuan Rusia untuk mempertahankan diri, yang membuat krisis tahun 2026 menjadi contoh ego berlebihan pemimpin Rusia itu yang akhirnya berbalik merugikannya sendiri. Perbedaan lain antara tahun 2025 dan 2026 terletak pada skala dan keberlanjutan pendekatan Ukraina. Keduanya naik tahun ini dibanding tahun lalu, sehingga krisis menyebar lebih luas dari sebelumnya. Sumit Ritalia, analis utama pasokan dan pemodelan kilang di Kepler, mengungkap perbedaan itu kepada CNN dan juga menyoroti bahwa Rusia kesulitan memperbaiki peralatan kilang yang rusak. Ukraina sedang memenangkan perlombaan. Serangan drone begitu sering hingga Rusia tak sempat memperbaiki peralatan sebelum serangan berikutnya, menciptakan efek berlipat ketika setiap serangan bertumpu pada keberhasilan serangan sebelumnya. Sanksi menyulitkan Rusia mendapatkan suku cadang penting, sehingga peralatan yang dulu bisa diperbaiki dalam beberapa hari, kini kadang butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diperbaiki. Semua ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan sempurna oleh Ukraina. Menyerang kilang minyak sangat efektif dari sudut pandang membuat Rusia kehilangan miliaran dolar pendapatan pajak yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk perang. Selain itu, Ukraina juga menguji keteguhan rakyat Rusia setiap kali kilang minyak diserang dan kekurangan bahan bakar memburuk. Setiap pembatasan atau larangan pembelian bahan bakar ibarat tusukan jarum ke tubuh rakyat Rusia secara keseluruhan. Saat antrian semakin panjang, kecemasan pun meningkat. Menunggu hingga 18 jam demi mendapatkan bahan bakar yang bahkan tak cukup mengisi penuh tangki, pasti membuat siapapun mudah tersinggung. Jika situasi seperti itu terjadi di seluruh Rusia, maka akan tercipta bom waktu. Bom waktu itu sudah berada di ambang ledakan. Kekerasan sudah mulai meletus di seluruh Rusia, dan solusi yang coba diterapkan Rusia semuanya agak buruk, bahkan secara harfiah dalam satu kasus. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang semua itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak konten serupa, jadi pastikan berlangganan dan aktifkan notifikasi jika channel kami bermanfaat. Kami tadi bilang orang-orang mulai gelisah di SPBU Rusia, mungkin itu masih meremehkan. Perkelahian dan pertengkaran merebak di seluruh Rusia karena warga sipil tertekan akibat situasi yang dipicu Ukraina di SPBU. Meduza melaporkan beberapa kejadian ini. Di Irkutsk, media tersebut melaporkan tentang seorang pria bernama Vladimir Butoyev yang mengemudi ke SPBU dan menyerobot antrean. Petugas polisi di SPBU itu tak tinggal diam, senjata api pun sempat dikeluarkan. Butoyev ditangkap dan kini didakwa pidana karena diduga melakukan kekerasan pada petugas penangkapnya. Masih banyak contoh lain. Di Saint Petersburg, keributan dua warga hampir berakibat fatal. Seorang warga berhenti di pompa yang kosong, tapi warga lain memintanya pergi. Sopir taksi bernama Artus Muradiev masih berdebat hingga pengemudi pertama mengeluarkan pistol. Muradiev lalu mengambil pisau dari taksinya dan menyerang pengemudi lain yang tak disebutkan namanya. Seringkali kita mendengar laporan kejadian serupa di seluruh Rusia. Di Izhevsk, seorang pengemudi dilaporkan menarik pengemudi lain keluar dari mobil. Pengendara motor di Cheboksary disemprot gas merica di wajah setelah memotong antrean, dan seorang wanita diserang usai bertengkar. Di Tatarstan, terjadi perkelahian massal di sebuah pom bensin dekat perbatasan wilayah dengan Bashkortostan. Seringkali kita melihat frustrasi dan kemarahan memuncak. Ini hanya sebagian kecil dari banyak contoh yang ada. Ada juga video di media sosial tentang pertengkaran dan kekerasan yang terjadi. "Sialan kamu, aku hancurkan wajahmu!" teriak seorang wanita dalam pertengkaran sengit di antrean pom bensin saat orang Rusia saling serang akibat strategi kilang Ukraina yang brilian. Sulit menyalahkan rakyat Rusia yang lelah atas reaksi mereka. Ada laporan tentang orang-orang yang berkendara selama berhari-hari hanya untuk mencari bahan bakar, dan bahkan aplikasi dadakan bermunculan yang katanya bisa menunjukkan arah ke pom bensin yang masih punya bahan bakar. Bayangkan menggunakan salah satu aplikasi itu, lalu mengetahui bahwa pom bensin terdekat yang masih punya bahan bakar jaraknya puluhan mil. Tiba di sana hanya untuk menunggu antrean berjam-jam, dan ketika sampai di pompa ternyata bahan bakarnya sudah habis. Kamu pasti akan sangat kesal. Dan saat ini banyak orang di seluruh Rusia yang juga merasakan hal yang sama.
Hal itu, seperti masalah uang, membuat Putin khawatir karena kemarahan masyarakat biasanya dapat dikendalikan oleh negara polisi yang ia ciptakan. Namun, masalah yang sangat meluas sulit diredam meski Rusia berusaha. Beberapa solusi sedang diterapkan untuk mengatasi krisis bahan bakar Rusia, dan beberapa di antaranya sedikit lebih tidak biasa daripada yang lain. Solusi-solusi ini adalah langkah yang bisa Anda harapkan dari Rusia saat menghadapi krisis bahan bakar sebesar ini. SIPA melaporkan bahwa Rusia telah mulai menjual bahan bakar dengan kualitas lebih rendah kepada para pengemudinya, langkah yang juga diambil pada Agustus 2025 saat puncak krisis tahun itu. Kilang-kilang sekarang diizinkan memproduksi bensin Euro 3 dan bahkan memasarkannya dengan label Euro 5 yang lebih unggul. Bahan bakar dengan kualitas lebih rendah itu memiliki kandungan sulfur yang 15 kali lebih tinggi dari batas yang sebelumnya diizinkan. Kadar sulfur tinggi pada bahan bakar meningkatkan produksi sulfur dioksida, mempercepat keausan mesin, dan berkontribusi pada polusi udara serta hujan asam. Solusi yang bagus, biarkan orang Rusia merusak mobil yang nyaris tak bisa mereka jalankan, lalu tingkatkan risiko mereka menderita akibat hujan asam yang merusak hutan dan air. Solusi lain dibuat untuk menjaga agar sebagian besar bahan bakar Rusia tetap di dalam negeri. Ekspor bensin dilarang setidaknya hingga akhir Juli. Larangan itu kemungkinan diperpanjang kecuali Rusia tiba-tiba bisa produksi lebih banyak bensin meski kilangnya terbakar. Rusia melarang ekspor bahan bakar jet hingga akhir November karena kesulitan menjaga penerbangan militer dan komersial. Dan menurut Moscow Times, Kremlin juga sedang mempertimbangkan larangan ekspor solar yang akan melengkapi 3 serangkai untuk Ukraina. Semua bahan bakar utama produksi Rusia kini tak bisa dijual lagi. Apa yang kita lihat di sini ada untung ruginya. Larangan ekspor setidaknya menjaga bahan bakar tetap berada di dalam Rusia yang berpotensi mengurangi kelangkaan. Namun, ini juga membuat produsen tak bisa menjual ke luar negeri, sehingga Rusia kehilangan miliaran dolar pendapatan pajak dari ekspor yang terhenti. Keadaan terdesak menuntut langkah putus asa. Dan kita semua tahu bahwa ketika Putin dan kroni-kroninya mulai putus asa, mereka selalu melakukan satu hal, yaitu berbohong. Dalam sebuah artikel tanggal 30 Juni, Pravda melaporkan bahwa harga bahan bakar di Rusia sekarang sedang disensor. Artinya, terkadang orang-orang tidak akan tahu berapa yang harus mereka bayar untuk bahan bakar mereka sampai mereka sampai di pompa bensin. Kremlin telah melarang Rosstat, lembaga statistik utama Rusia, merilis buletin rutin harga konsumen untuk bensin dan solar. Buletin tersebut berisi harga bahan bakar yang dipecah berdasarkan jenis, wilayah, dan 1.800 pompa bensin di 280 kota. Setidaknya dulu begitu. Sekarang tidak lagi, karena Kremlin berupaya keras menyembunyikan inflasi yang terlihat pada harga bahan bakar saat pasokan tak mampu memenuhi permintaan. Jadi, masalah lagi bagi rakyat Rusia. Menunggu berjam-jam, terlibat perkelahian, lalu mengetahui bahwa kamu bahkan tidak punya cukup rubel untuk membeli bahan bakar agar bisa pulang ke rumah. Jika tujuan Putin dalam perang Ukraina adalah mengembalikan kejayaan Uni Soviet ke Rusia, caranya memang aneh. Semua ini menunjukkan pilihan Rusia mengatasi krisis bahan bakar makin terbatas. Semua solusi logis sudah diterapkan dan kebohongan pun sudah dimulai. Itu menyisakan solusi aneh dan kami sudah memberi petunjuk kemungkinan solusinya di awal video. Apakah Anda ingat? Kami bilang bahwa penjual toilet portable akan kebanjiran uang karena krisis bahan bakar ini. Sebuah postingan menarik di X memberi kita wawasan tentang apa yang terpaksa dilakukan orang Rusia saat mereka menghabiskan berjam-jam di antrean bahan bakar. Diambil di Kerch yang berada di Crimea, foto tersebut menunjukkan seseorang sedang jongkok di tanggul di pinggir jalan. Saya yakin Anda tahu apa yang dilakukan orang itu. Mereka buang air karena terlalu lama menunggu hingga tak tertahan lagi. Dari Kerch ke jembatan, pinggir jalan penuh air kencing dan kotoran, tulis postingan X. Media militer Ukraina menanggapi, menyebut perilaku itu normal bagi orang Rusia. Entah itu benar atau tidak, foto tersebut mengungkapkan sebuah masalah. Kalau orang-orang harus menunggu, yang menunggu hingga 18 jam dalam antrean bahan bakar, Anda akan melihat banyak orang buang air kecil dan besar di pinggir jalan. Di Irkutsk, yang mungkin Anda ingat sebagai lokasi salah satu insiden kekerasan yang kami ceritakan sebelumnya, wali kota setempat telah menemukan solusi yang unik. Membeli toilet portable untuk dipasang di SPBU dan pinggir jalan bagi orang yang harus menunggu antrean. Produsen toilet portable pasti senang dengan ini. Keuntungan tak terduga akan datang, karena kami yakin solusi antrean ini akan meluas ke wilayah Rusia lain.
Kami menyebutnya solusi, padahal bukan. Toilet portable hanya simbol bahwa Kremlin ingin rakyat Rusia menerima kenyataan negara penghasil bahan bakar malah kehabisan bahan bakar. Itu membawa kita ke kejadian berikutnya. Ukraina akan terus menyerang kilang dan truk bahan bakar. Mengapa harus melambat? Dampaknya terasa di seluruh Rusia dan Ukraina punya peluang emas memperburuk krisis bahan bakar ini untuk menambah tekanan pada Putin. Keberhasilan mendorong lebih banyak keberhasilan dalam sebuah contoh sempurna tentang cara menggiring rakyat Rusia tanpa membunuh mereka. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Putin adalah kemarahan di SPBU. Dia akan memperhatikan hal ini, kita akan melihat ribuan orang di ambang batas dengan saraf tegang dan kemarahan. Situasi berbahaya bagi pemimpin otoriter. Mungkinkah terjadi pemberontakan terhadap Putin? Sulit untuk memastikan, karena Putin memiliki kebiasaan menindak keras aksi protes, tetapi tidak bisa disangkal bahwa semua unsur untuk sebuah pemberontakan sudah ada. Jajak pendapat menunjukkan ketidakpuasan warga Rusia pada kepemimpinan Putin. CNN melaporkan, hanya 27% warga Rusia percaya ekonomi negara mereka membaik. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sekitar 3/4 warga Rusia sebenarnya memperhatikan dan melihat bahwa mereka berada dalam keterpurukan finansial akibat ulah Putin. Menurut Moscow Times, pada 3 Juli, tingkat persetujuan terhadap kinerja Putin turun dari 70,4% menjadi 66,9%, dan jumlah orang yang secara aktif menyatakan tidak setuju dengan cara Putin menangani kepresidenan naik menjadi 21,3%. Angka-angka itu terlihat seperti angka yang akan sangat diinginkan oleh pemimpin dunia manapun. Namun persentase ini berasal dari lembaga survei VTS IOM milik negara, jadi angkanya telah dimanipulasi untuk menenangkan ego Putin. Ini adalah Rusia, di mana penjara atau jatuh dari jendela menanti yang mengeluh soal pemimpinnya. Fakta bahwa begitu banyak orang yang berani mengungkapkan kemarahan memberi gambaran tentang perasaan sebenarnya dari rakyat Rusia. Krisis bahan bakar ini akan menambah ketidakpuasan. Putin menanggapi masalah ini dengan menuntut produsen Rusia meningkatkan produksi sistem pertahanan udara dan rudal untuk melawan drone Ukraina. Rusia membutuhkan pertahanan tersebut, meskipun Putin mengklaim bahwa semua serangan dimanapun mereka mengenai infrastruktur kita sama sekali tidak memengaruhi situasi di garis depan, di garis kontak pertempuran. Baiklah, jadi Rusia mengalami kesulitan di Ukraina karena kepemimpinan Putin yang tidak cakap. Mengerti. Semua ini omong kosong, membingungkan jika Putin berharap pertahanan udara bertambah di negara yang dibebani sanksi dan menurut berita Ukra, produksi sektor pertahanannya buntu. Tetapi perintah sudah dikeluarkan, Ukraina tidak akan peduli. Ukraina menyerang kilang minyak pada 2024 dan 2025 saat Rusia punya lebih banyak pertahanan udara. Serangan Ukraina makin kuat di 2026 dan akan menghantam kilang-kilang itu lebih keras lagi seiring berjalannya tahun. Antrean akan semakin panjang, kekerasan akan menyebar, kemarahan akan meningkat, dan Putin terpaksa menghadapi kenyataan bahwa ia kalah begitu parah hingga produksi toilet portable siap menjadi salah satu ide bisnis paling sukses di Rusia. Putin pikir dia bisa meneror Ukraina. Serangan drone di Kiev menghancurkan landmark budaya dan menewaskan lebih banyak warga sipil. Sayangnya, ini bukan hal baru dalam perang Ukraina. Namun Ukraina tidak akan tinggal diam menghadapi semua ini. Serangan balasan pun dilancarkan, cepat, brutal, dan berlangsung selama beberapa hari. Drone Ukraina menghantam target-target di Rusia, Crimea, dan wilayah-wilayah yang diduduki. Putin ingin membunuh warga sipil, sedangkan Ukraina fokus menghancurkan target strategis untuk memenangkan perang, dan serangan balasannya membuat Rusia terbakar. Ukraina harus menahan banyak serangan drone dan rudal Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Menurut beberapa laporan, hanya dalam minggu menjelang 3 Juli, Rusia meluncurkan 1.371 rudal dan drone ke Ukraina dalam salah satu minggu serangan terbesar sejauh ini. Serangan besar-besaran ini terjadi setelah beberapa minggu perlambatan Rusia, di tengah rumor mereka tengah bersiap meluncurkan serangan yang jauh lebih besar. Minggu itu pun tiba. Malam tanggal 1 Juli hingga 2 Juli, Rusia menyerang Kiev dengan keras. Sebanyak 496 drone jarak jauh diluncurkan bersama dengan 74 rudal dan menghantam 28 lokasi di ibu kota Ukraina. Serangan itu sangat menghancurkan. Setidaknya 30 orang tewas dan lebih dari 90 orang terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta sekutu Ukraina segera memberikan rudal Patriot yang dijanjikan agar Ukraina bisa menghentikan rudal Rusia.
Zelensky punya alasan. Serangan 1 Juli di Kiev terjadi setelah serangan sebelumnya setengah bulan lalu yang sangat menghancurkan Ukraina. Serangan besar di Kiev dan wilayah lain Ukraina menewaskan setidaknya 11 orang, termasuk 4 di ibu kota, serta menghancurkan pusat kebudayaan, menunjukkan ketidakpedulian Putin terhadap negara yang diserangnya. Katedral Dormisan abad ke-11 yang merupakan bagian dari Kiev-Pochevsk-Lavra menjadi sasaran serangan. Sebagai situs warisan dunia UNESCO dan tempat ibadah bagi banyak orang di Kiev, katedral tersebut mengalami lubang besar di salah satu sisinya dan api yang terlihat di atapnya setelah serangan di seluruh Ukraina yang melibatkan 611 drone dan 70 rudal. Ini adalah strategi Putin. Membunuh warga sipil di Ukraina lewat serangan drone dan rudal. Rusia tidak peduli soal ketepatan. Target militer hanya bonus. Tujuan Putin hanyalah menciptakan kekacauan pada warga sipil dalam perang yang ia mulai. Dua serangan brutal ini tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Ukraina tahu itu. Sebagai respons, Ukraina melancarkan serangan besar selama beberapa hari sebagai balasan atas 2 serangan di Kiev dan serangan Rusia di seluruh Ukraina. Kilang minyak, infrastruktur militer, Crimea yang dianeksasi, dan wilayah-wilayah yang diduduki semuanya terbakar setelah beberapa hari serangan jarak jauh yang digunakan Ukraina untuk mengirim pesan tegas kepada Putin. Kamu serang warga sipil, kami hancurkan target strategis. Kita mulai dari kilang minyak, tempat Ukraina menyebabkan kerusakan besar yang mengubah jalannya perang. Hanya kurang dari 2 minggu setelah serangan brutal Rusia terhadap Kiev dan katedralnya, Ukraina meluncurkan drone ke kilang minyak Slavyansk dan Yaroslavl. Di kedua kasus itu, Ukraina menonjolkan kemampuan jarak jauhnya. Kilang pertama berjarak 300 km dari Ukraina, sedangkan yang kedua berjarak 700 km. Di Slavyansk, kebakaran besar melanda kilang dan puing drone merusak beberapa bangunan. Di Yaroslavl, jalan-jalan masuk dan keluar kota ditutup saat drone Ukraina menyerang. Masih ada lagi, pada 1 Juli, drone Ukraina menargetkan kilang minyak Ufa untuk kedua kalinya dalam 1 minggu. Kilang ini berjarak sekitar 1.300 km dari Ukraina, kata Zelensky di X. Serangan itu, seperti biasa dilakukan drone Ukraina, memicu kebakaran besar di fasilitas penuh bahan mudah terbakar. Serangan ini membuat Ukraina melumpuhkan salah satu produsen pelumas terbesar Rusia yang digunakan dalam banyak senjata dan kendaraan yang dikirim Putin ke garis depan. Namun, Ukraina belum selesai. Serangan kedua Rusia ke Kiev terjadi di hari yang sama saat Ufa juga kembali diserang, memicu aksi balas dendam. Kilang minyak Kostovo di Nizhny Novgorod dipilih sebagai target. Pada 2 Juli, Ukraina menghantam kilang tersebut dengan sangat keras hingga merusak unit distilasi utama AVT-6 di pabrik itu. Satu unit ini menyumbang 53% dari kapasitas pengolahan kilang yang memproses 15 juta ton minyak mentah. Sekarang unit ini tidak beroperasi, bersama dengan unit AVT-5 yang sebelumnya bertanggung jawab atas 25% kapasitas pengolahan pabrik Kostovo. Kostovo telah ditutup. Rusia mungkin perlu berminggu-minggu untuk mengoperasikannya lagi. Itulah masalah yang tidak dibutuhkan Putin saat ini. Penargetan warga sipil Ukraina oleh Putin dalam serangan di Kiev adalah tragedi dan kejahatan perang. Namun, Ukraina tetap fokus pada tujuannya. Dengan melumpuhkan sektor minyak Rusia, Ukraina tahu bisa melemahkan mesin perang Rusia, membatasi dana Kremlin, dan mengingatkan rakyat Rusia bahwa perang presiden mereka belum selesai tanpa langsung menargetkan rakyat itu. Penyulingan minyak Rusia adalah ladang kehancuran. 3 serangan yang kami laporkan sejauh ini baru permulaan. Dalam laporan 6 Juli New Sky menyajikan beberapa angka menarik. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Ukraina telah melancarkan 194 serangan terhadap kilang minyak Rusia selama 6 bulan pertama tahun 2026, yang merupakan 11 kali lebih banyak dibandingkan jumlah serangan serupa yang dilancarkan Ukraina pada periode yang sama di tahun 2025. Sebagai konteks, ini berarti rata-rata lebih dari 32 serangan ke kilang minyak tiap bulan sepanjang 2026. Menunjukkan Ukraina bukan sekadar meningkatkan serangannya terhadap sektor minyak Rusia. Hal ini telah membuat kebakaran di kilang minyak menjadi kejadian sehari-hari di Rusia. Serangan di Ufa dan Kostovo hanya menambah jumlah tersebut karena Ukraina terus-menerus menyerang kilang yang sama untuk memastikan Rusia tidak dapat mengoperasikan apapun dengan kapasitas penuh lagi.
Dan terkadang, seperti yang kita lihat di Kosovo, Ukraina menyerang dengan presisi mematikan, sehingga seluruh kilang harus menghentikan operasinya. Mei sudah jadi bulan rekor untuk Ukraina. Sky News melaporkan bahwa 16 serangan sukses terhadap kilang Rusia tercatat selama bulan itu, yang diklaim lebih banyak daripada yang kita lihat sepanjang tahun 2025. Itu klaim agak menyesatkan, karena Ukraina justru meningkatkan serangan ke kilang pada paruh kedua tahun itu. Yang terpenting di sini adalah serangannya. Pertahanan udara Rusia kewalahan dan terlalu sibuk akibat drone Ukraina. Dan sekali lagi, kita melihatnya dalam angka-angka. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pertahanan udara negara itu menembak jatuh 14.195 drone Ukraina pada bulan Mei, diikuti 17.832 pada bulan Juni. Angka-angka ini benar-benar gila. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat, dan khusus untuk bulan Juni, hampir 3 kali lipat jumlah drone yang diluncurkan Ukraina pada bulan Januari dan Februari. Kita juga tahu Rusia sering memanipulasi angka intersepsinya. Banyak serangan Ukraina diklaim hanya akibat puing-puing drone, karena Rusia ingin menunjukkan pertahanan udaranya mampu menangani semuanya. Tidak, kebakaran di kilang minyak membuktikan itu. Rakyat Rusia mulai merasakan dampaknya. Kelangkaan bahan bakar besar-besaran yang disebabkan oleh penutupan kilang dan kampanye serangan Ukraina terhadap truk bahan bakar Rusia menyebabkan kekacauan di Rusia. Kelangkaannya sangat parah. Media United 24 melaporkan pembatasan penjualan bensin telah diberlakukan di lebih dari 40 wilayah Rusia dan jumlahnya akan bertambah seiring Ukraina melanjutkan serangan ke kilang minyak. Penyulingan minyak mentah Rusia turun 25% pada Juni dibandingkan bulan yang sama. 2025 mencapai level terendah dalam 2 dekade terakhir. Produksi bensin turun sebesar 17%. Sepertiga kilang minyak Rusia kini tidak beroperasi akibat serangan drone Ukraina dan harga di SPBU Juni naik 20% dari tahun lalu. Ini balas dendam Ukraina atas serangan Putin ke warga sipil. Rakyat Rusia merasakan penderitaan meski tanpa serangan rudal atau drone. Setiap kali ditolak di pom bensin, setiap kali mereka harus mengumpulkan beberapa rubel lagi yang tidak mereka miliki. Dan setiap kali mereka diberitahu untuk tetap di rumah saat drone Ukraina terbang menuju kilang minyak lainnya, semuanya menjadi pengingat akan perang. Serangan balasan Ukraina terhadap tindakan Rusia di Kiev sangat brutal secara militer. Mereka menghancurkan target strategis dan membuat Rusia kekurangan sumber utama perang Putin. Semakin banyak minyak terbakar, semakin sedikit uang yang bisa diperoleh Kremlin dari pajak atas penjualan produk yang sudah tidak ada lagi. Jika Anda mengira balas dendam Ukraina atas serangan Rusia ke Kiev hanya melanjutkan kampanye sebelumnya, Anda keliru. Setidaknya 15 warga sipil di Ukraina tewas akibat serangan Rusia. Puluhan terluka, dan Ukraina membalas Rusia tidak hanya dengan minyak, tetapi juga menyerang semua yang membuat Putin bisa berperang. Sebelum membahas lebih lanjut, ini pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang waktu yang tepat untuk menekan tombol berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi. Kebakaran di kilang bukan satu-satunya api yang harus dipadamkan Rusia. Selama hari-hari serangan balasan Ukraina terhadap kilang-kilang Rusia, Ukraina juga menyerang fasilitas produksi militer di seluruh negeri. Pada 7 Juni, Ukraina menggempur pabrik Titan-Titanskoye di kota Volgograd, Rusia dengan rudal Flamingo FP-FP5 yang menghancurkan. Rudal ini yang mampu menempuh 3.000 km dan membawa hulu ledak 1.150 kg, telah menjadi tambahan yang menghancurkan bagi persenjataan jarak jauh Ukraina. Akhir Juni membuktikan alasannya saat rudal Flamingo menghancurkan pabrik pembuat sistem artileri dan perlengkapan militer khusus. Respons Ukraina yang cerdik kembali terlihat menghadapi kebrutalan Putin. Jika Rusia membunuh warga sipil di Kiev, Ukraina akan memastikan tentara Rusia di lapangan mati lebih cepat karena kekurangan senjata. 3 hari kemudian, Ukraina kembali bertindak. Masih geram atas serangan Rusia ke katedral, Ukraina mengirim drone ke pabrik rudal di Penza yang memproduksi komponen peluncur rudal Rusia. Hancurkan komponennya, Rusia tak bisa menembakkan rudal. Itulah logikanya, dan Ukraina bisa melakukannya dengan serangan berulang ke pabrik ini dan sejenisnya. Pada 3 Juli terjadi serangan balasan yang lebih langsung atas serangan Rusia pada 1 dan 2 Juli di Kiev, ketika drone Ukraina menggempur fasilitas energi di Belgorod yang memproduksi peralatan yang digunakan di pembangkit listrik Rusia. Ketika semua ini terjadi, The Sun melaporkan drone Ukraina juga menyerang sekitar selusin gardu listrik di Crimea yang dianeksasi secara ilegal. Serangan seperti itu terus berlanjut.
Laporan 5 Juli di Kyiv Independent mengatakan Ukraina kembali menyerang gardu listrik, menghancurkan 16 gardu dan memicu pemadaman di seluruh semenanjung. Dalam 48 jam, serangan menghancurkan depot amunisi, jembatan, dan menargetkan lapangan udara di Crimea. Ini benar-benar tak berhenti. Sementara Putin bersembunyi di salah satu bunker miliknya, ketakutan bahwa drone Ukraina berikutnya bisa saja menargetkan dirinya, bukan kilang minyak atau fasilitas militer, Ukraina justru semakin gencar melancarkan serangan. Ini balas dendam sesungguhnya. Serangan tak berdiri sendiri, hanya aliran drone dan rudal yang terus menghancurkan target di Rusia dan wilayah pendudukan. Putin yang dulu meneror, kini hidup dalam ketakutan, dan setiap pemadaman listrik atau pembatasan bahan bakar oleh Ukraina semakin mendorong rakyat Rusia berbalik melawannya. Mari kembali sejenak ke Crimea. Banyak hal yang kita bahas di video ini menjadi pendahuluan penting untuk apa yang terjadi di Crimea. Saat Rusia terbakar sebagai balasan atas serangan ke Kiev, Ukraina bersiap menunjukkan bahwa strategi isolasi yang perlahan melonggarkan cengkeraman Rusia di semenanjung yang dianeksasi belum dilupakan. Kita telah membahas beberapa serangan di Crimea pasca serangan kedua Rusia ke Kiev, namun belum membahasnya secara mendalam. Ukraina melancarkan pembantaian di Crimea. Pangkalan udara yang kami sebut adalah Khvardiskaya, dan pers Euromaidan mengungkapkan alasan pentingnya. Media menyebut pangkalan itu digunakan untuk logistik dan perawatan unit penerbangan Rusia. Artinya, serangan udara Rusia dari Crimea tak akan terjadi jika pangkalan semacam ini tidak berfungsi. Khvardiskaya bukan satu-satunya bandara yang diserang Ukraina dalam serangan balasan. Pangkalan Belbek juga diserang pada 25 Juni dan Ukraina berhasil melakukan sesuatu yang istimewa di sana. Drone Ukraina berhasil menghantam jet tempur MiG-29 Rusia di pangkalan itu dan rekamannya baru dirilis Ukraina setelah serangan di semenanjung Crimea pada Juli. Rekaman itu sangat mirip dengan apa yang sudah sering kita lihat sebelumnya. Kita melihat dari sudut pandang drone saat mendekat. Jet tempur Rusia yang terbuka dan tanpa perlindungan tampak jelas. Lalu semuanya menjadi gelap. Itu adalah tanda bahwa drone-drone Ukraina berhasil menghantam tepat sasaran dan meledak saat mengenai MiG-29. Nah, Rusia, satu lagi platform yang kamu pakai untuk meluncurkan rudal dan bom luncur, kini sudah hancur. Untuk jembatan, drone-drone Ukraina berhasil menghantam langsung sepasang jembatan di Oblast Donetsk. Satu jembatan membentang di atas sungai Kursky Yelanchik dekat Husonokovo, sementara jembatan lainnya melintasi sungai Kalmyk dekat Staromorivka. Keduanya dipakai militer Rusia untuk mengangkut tentara, amunisi, senjata, dan perlengkapan. Apa kaitannya dengan Crimea jika serangan begitu jauh dari sana? Semua ini terkait program Ukraina untuk melumpuhkan jalur logistik. Ukraina sedang mengisolasi Crimea dengan menghancurkan jalur logistik yang melewati wilayah pendudukan. Dulu, jembatan-jembatan ini dipakai truk menuju atau keluar Crimea ke wilayah Ukraina yang diduduki. Kini jembatan-jembatan itu sudah hancur, seperti banyak jembatan lain sebelumnya. Tambahkan 16 gardu listrik Crimea yang sudah kami sebutkan sebelumnya, yang mana itu hanyalah 16 dari 37 fasilitas energi yang diserang Ukraina di wilayah pendudukan antara 1 hingga 5 Juli, dan balas dendam atas serangan ke Kiev hampir selesai. Ukraina baru saja menambah kehancuran 3 gudang amunisi di Donetsk, Luhansk, dan Kherson sebagai pelengkap serangan hari Minggu yang benar-benar dicekokkan ke tenggorokan Putin. Yang kita lihat di sini adalah perluasan kampanye isolasi Crimea. Ukraina tetap fokus pada semenanjung itu, tapi kini mereka juga memutus jalur logistik ke wilayah selatan dan timur yang diduduki, membuat Putin makin sulit memasok tentaranya di garis depan. Sekali lagi, inilah bentuk balas dendam Ukraina. Rusia menyerang warga sipil, Ukraina hancurkan mesin perang Rusia. Kami ingin memberitahu bahwa serangan balasan Ukraina cukup membuat pemimpin Rusia berpikir ulang sebelum menyerang Kiev lagi. Tapi Putin putus asa sehingga jadi berbahaya. Karena pasukannya gagal maju di lapangan, satu-satunya senjata efektif Rusia yang tersisa adalah persenjataan jarak jauhnya. Sayangnya, pada 6 Juli, Rusia merespons balas dendam Ukraina dengan serangan lagi ke Kiev. Serangan kedua dalam 4 hari ini menewaskan sedikitnya 15 orang menurut Kyiv Independent. 5 dari 15 korban tersebut adalah anak-anak dan mereka tewas akibat serangan dahsyat Rusia dengan 68 rudal dan 351 drone. Zelensky kembali menyerukan bahwa Ukraina butuh lebih banyak rudal pencegat Patriot. Bagi Putin, ini bukan unjuk kekuatan Rusia seperti yang dibayangkannya, melainkan tindakan putus asa.
Putin tahu bahwa Ukraina akan membalas. Hal itu sudah terbukti dengan serangan balasan mereka sepanjang akhir Juni hingga awal Juli. Serangan Juni itu adalah bagian dari serangan sebulan penuh di mana Ukraina menghancurkan atau merusak 172 target industri pertahanan dan fasilitas bahan bakar milik Rusia dan hampir 3.000 target militer lainnya. Putin tahu biaya serangan Rusia ke Kiev bagi militernya. Namun dia tak bisa berhenti, tak ada pilihan lain. Seburuk apapun serangan ini sama-sama merupakan provokasi bagi pembalasan Ukraina sekaligus cara untuk meneror Ukraina di tahun 2026. Ukraina telah memperingatkan Putin. Pada 26 Juni, Euronews melaporkan Zelensky menyetujui operasi 40 hari oleh Dinas Keamanan Negara untuk menekan Putin mengakhiri perang. Operasi itu mencakup sanksi jarak jauh dan menengah seperti disebut Zelensky. Hal ini membuat otoritas boneka Rusia di Crimea menetapkan keadaan darurat di semenanjung itu. Arti kampanye 40 hari ini bagi Rusia sederhana, masih banyak lagi yang akan menyusul. Serangan drone dan rudal yang kami laporkan dalam video ini adalah bagian dari kampanye Ukraina. Hingga akhir Juli, kita akan melihat lebih banyak serangan seperti itu. Rusia tak bisa menghentikan serangan itu. Putin sadar, jadi satu-satunya cara yang dia lakukan adalah meneror agar serangan berhenti. Tapi sekarang, pemimpin Rusia telah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan sehingga dia menerima bahwa serangan-serangan ini akan terus terjadi dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mencoba memanipulasi narasi. Menurut Institut Studi Perang, Putin kini memakai serangan jarak jauh Ukraina untuk membenarkan serangan garis depan Rusia dan biaya perang yang membesar akibat perang yang ia mulai. Alasan-alasan ini bukan ditujukan ke Barat. Putin menggunakan alasan-alasan tersebut untuk mencoba meyakinkan rakyat Rusia sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu perlu. Kemunafikan terpancar dari setiap pori-pori tubuh Putin. Tapi manipulasi itu tidak akan berhasil. Rakyat Rusia hanya akan melihat balas dendam Ukraina, kilang terbakar, bahan bakar habis, fasilitas militer hancur, dan Rusia terus kesulitan di medan perang. Serangan Ukraina akhir Juni hingga awal Juli membalas aksi Rusia di Kiev, namun balas dendam sesungguhnya adalah kemenangan melalui penghancuran terus-menerus mesin perang Rusia. Jika Anda pernah membutuhkan pelajaran tentang bagaimana seharusnya tidak menjalankan sebuah negara, tanyakan saja pada Vladimir Putin. Dikuasai oleh obsesinya terhadap Ukraina, Vladimir Putin telah membiarkan Rusia hancur berantakan. Tentu saja dia berusaha menyembunyikannya. Selama beberapa tahun, ekonomi Rusia tampak cukup tangguh menghadapi dampak sanksi dan pengurasan uang akibat perang Vladimir Putin. Namun seperti banyak atlet Rusia di masa lalu, ekonomi negara itu sebenarnya ditopang doping. Sekarang, jantungnya sudah kolaps. Tidak ada obat untuk kondisi yang telah Vladimir Putin bawa ke negaranya. Dan ada satu gejala dari masalah ini yang sangat menonjol di musim panas tahun 2026, yaitu kelangkaan bahan bakar di seluruh Rusia. Selama lebih dari 4 tahun, Vladimir Putin cukup berhasil melindungi rakyat Rusia dari perang yang ia mulai. Kedatangan rudal jarak jauh barat di Ukraina memang membuat perbatasan beresiko, namun itu masalah kecil. Wilayah itu seharusnya sudah mengantisipasi konflik karena dekat dengan Ukraina. Perkembangan drone jarak jauh Ukraina jadi masalah lebih besar. Sejak sekitar tahun 2024, drone-drone tersebut semakin sering muncul jauh ke dalam wilayah Rusia. Namun dampak perang sebenarnya tetap tersembunyi. Bertahun-tahun ekonomi Rusia tampak kuat dan masalah bahan bakar bukan persoalan. Namun pada tahun 2026 segalanya telah berubah. Rusia kini nyaris kehabisan tenaga dalam lebih dari satu arti. Dalam arti yang sangat harfiah, Politico melaporkan bahwa 2/3 dari 83 wilayah Rusia sekarang melaporkan bahwa mereka mengalami masalah dengan pasokan bahan bakar mereka. Jutaan warga Rusia harus menghadapi langkah-langkah pembatasan, mulai dari pembatasan hingga penolakan total untuk menjual bahan bakar kepada siapapun yang bukan bagian dari militer atau layanan darurat. Krisis ini sangat mendalam, dan mungkin inilah tanda pertama dari perang Putin yang benar-benar tak terhindarkan yang harus dihadapi oleh seluruh Rusia. Serangan drone Ukraina yang menghancurkan kilang minyak, depot, dan truk bahan bakar di wilayah pendudukan mulai menimbulkan ketakutan di kalangan warga Rusia. Irina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia sangat takut akan ketidakpastian dan tidak tahu kemana situasi ini akan menuju. Seorang warga Moskow bernama Igor menambahkan, "Saya pikir situasi bisa menjadi tidak terkendali jika krisis ini menyebabkan industri-industri besar tutup." Igor tidak sadar betapa benarnya dia.
Krisis bahan bakar Rusia meski memperburuk persepsi perang Ukraina yang coba dipertahankan Putin selama bertahun-tahun, hanyalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Sebanyak 25% kapasitas kilang minyak Rusia telah dihentikan menurut Fortune, dan ada laporan orang-orang menunggu hingga 18 jam atau lebih di SPBU hanya untuk mendapatkan kesempatan mengisi bensin ke mobil mereka. Masalah yang selama ini disembunyikan Putin kini sudah jelas dan terlihat oleh semua orang. Krisis bahan bakar adalah gejala ganas dari penyakit yang turut diciptakan sendiri oleh Putin. Seperti pemimpin penjilat yang memang seperti itulah dirinya, Putin berusaha bersembunyi dari apa yang sedang terjadi, sambil mengambil langkah-langkah untuk mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang benar-benar salah dengan Rusia, industri bahan bakarnya, dan perekonomian secara keseluruhan. Pada 28 Juni, Kremlin membesar-besarkan kabar bahwa Putin memanggil pejabat-pejabat tinggi untuk membahas krisis bahan bakar Rusia. Itu tidak berarti banyak. Putin begitu terlepas dari kenyataan yang sebenarnya terjadi di Rusia, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menunjuk pada sebuah masalah dan menyuruh orang lain untuk memperbaikinya, entah bagaimana caranya. Putin sedang berusaha berpura-pura bahwa dia tidak terasing dan bisa merasa dekat dengan rakyat Rusia dengan mengakui bahwa serangan terhadap infrastruktur yang sudah tidak bisa dia sembunyikan lagi memang berdampak. Dia menyebut ada kekurangan pasokan bahan bakar Rusia meski menurutnya tidak kritis. Situasi tampak kritis bagi jutaan warga Rusia yang menghadapi pompa bensin kosong. Kelangkaan ini melumpuhkan para pemilik usaha yang tidak bisa menjalankan perusahaannya tanpa bensin, serta para ibu dengan bayi yang menangis yang tidak bisa mengisi bahan bakar mobil mereka untuk mengantar anak-anak mereka ke tempat penitipan anak. Namun, disinilah semua menjadi sangat serius bagi Putin. Harga bahan bakar di Rusia sedang naik, dan kenaikan harga tersebut berdampak pada tingkat inflasi Rusia, dan menurut Bank Sentral Rusia, dampak itu akan berlangsung jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya. Politico menyoroti semua hal ini, menyatakan bahwa perjanjian pemerintah yang sudah ada tentang pembatasan harga dengan perusahaan minyak besar mungkin dapat membantu menahan harga resmi tetap rendah. Bukti anekdot menunjukkan penjualan bahan bakar tidak resmi meningkat dengan harga lebih tinggi, sehingga pelaku usaha membebankannya ke pelanggan. Dampaknya tak terhindarkan, biaya lebih mahal bagi pelaku usaha akhirnya dibebankan ke masyarakat. Bagi Putin, berita ini seperti serangan jantung yang tinggal menunggu waktu, namun memang itulah gambaran ekonomi Rusia sejak awal perang Ukraina. Krisis bahan bakar Rusia mungkin menjadi hal paling jelas yang sudah tidak bisa lagi disembunyikan Putin dari rakyatnya sendiri. Namun kekacauan ekonomi yang terungkap akibat krisis tersebut adalah masalah yang jauh lebih besar bagi Putin. Putin terbukti selama bertahun-tahun menyuntikkan steroid ke jantung ekonomi Rusia. Kini, jantung itu nyaris meledak. Mari kembali ke tahun 2023 ketika perang Ukraina telah berjalan 1 tahun dan Barat bersama-sama memberlakukan sanksi untuk menghukum Rusia dengan melumpuhkan ekonominya. Tapi Putin punya rencana. Seperti dokter dengan jarum suntik penuh penambah performa, dia akan memompa ekonomi Rusia dengan beralih ke kompleks industri masa perang. Sebuah langkah yang digunakan Moskwa untuk benar-benar membingungkan para pengamat yang mengira negara itu akan langsung runtuh setelah invasi. Dan itu berhasil untuk sementara waktu. Industrialisasi militer seperti steroid mengalir di jantung ekonomi Rusia dan menghasilkan keuntungan tak terduga. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Rusia adalah 4,1% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan PDB bahkan lebih tinggi, yaitu 4,9%. Seperti melihat pelari cepat menyelesaikan 100 meter dalam 9 detik, dunia pun heran dan bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? PDB Rusia turun 1,4% pada 2022 saat Putin memulai perang. Lalu, bagaimana mungkin bukan hanya tumbuh, tapi tumbuh pesat 1 atau 2 tahun setelahnya? Putin tahu jawabannya, meski menyembunyikan jarum suntik steroid itu. Ketahanan ekonomi di Rusia sebenarnya hanyalah tipuan. Ya, peralihan ke kompleks industri militer dapat menjelaskan sebagian. Namun, seperti disorot jaringan kepemimpinan Eropa, Putin mengucurkan banyak dana ke sistem Rusia. Disebutkan bahwa pada periode antara 2022 dan 2024, Rusia menerapkan langkah-langkah fiskal senilai 10% dari PDB negara itu. Semuanya untuk menopang kompleks industri militer, memastikan pertumbuhan upah, dan menjaga angka pinjaman tetap tinggi. Itu hanyalah kedok, sebuah ilusi. Namun tetap saja, setidaknya selama 2 tahun, jantung perekonomian Rusia tampak berdetak dengan baik. Presiden Rusia dengan bangga memamerkan hasil ini kepada siapa saja yang mau mendengarkan.
Angka pertumbuhan tahun 2023 dan 2024 menjadi bantahan Putin bagi yang mengira sanksi Barat dan upaya Ukraina, meski digabung, bisa jenatuhkan ekonomi Rusia. Saat PDB melonjak, rata-rata upah naik dan bahkan tingkat pengangguran menurun. Rusia tampak baik-baik saja. Namun, Putin telah membuat kesalahan yang sangat serius. Doping yang disuntikan ke ekonomi Rusia tidak pernah dihentikan, hanya terus menopang selama bertahun-tahun. Jantung ekonomi Rusia mulai kesulitan meskipun tampak lebih kuat dari sebelumnya pada akhir tahun 2025. Detak, 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 lalu garis datar. Serangan jantung pun terjadi dan Rusia tidak akan pernah bisa pulih selama perang Putin masih berlangsung. Sebelum membahas lebih jauh, ini acara militer yang membagikan kisah di balik berita utama. Jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol notifikasi untuk melihat lebih banyak pembahasan mendalam kami tentang berbagai masalah Rusia dalam perang Ukraina. Pada 2025, Putin yakin cara yang sama seperti beberapa tahun terakhir akan terus berhasil. Jarum masuk, mengalirkan uang ke kompleks industri militer, lalu dicabut sampai dibutuhkan lebih banyak uang lagi. Namun yang tidak dipertimbangkan Putin adalah solusi industri pertahanannya untuk tantangan ekonomi besar tidak dapat bertahan lama. Uangnya akan habis, begitu juga tenaga kerjanya, dan PDB Rusia akan anjlok drastis. Itulah yang kita lihat pada 2025, Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Rusia turun jadi 1%. Pertumbuhan masih terjadi, namun lajunya turun drastis dibanding 2 tahun sebelumnya. Tahun 2026 akan menjadi lebih buruk lagi. Perkiraan terbaru Kementerian Ekonomi Rusia telah diturunkan dari pertumbuhan PDB yang diharapkan sebesar 1,3% di awal tahun menjadi hanya 0,4% sekarang. Sekali lagi, penurunan. Jika pola ini berlanjut, Rusia akan mengalami resesi pada tahun 2027. Dari stagnan hingga kolaps, ekonomi Rusia kini hancur akibat menggelembungkan ekonomi secara artifisial, dan mereka merasakan akibatnya. Saat ini ekonomi itu berada di antara stagnasi total dan militerisasi yang dipaksakan Putin kepada Rusia setelah ia menginvasi Ukraina. Apakah Anda ingat angka pengangguran yang rendah seperti yang kami sebutkan? Itu lebih merupakan tanda kurangnya tenaga kerja di Rusia daripada tanda ekonomi yang sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dana kesejahteraan nasional Rusia telah terkuras miliaran dolar, semuanya untuk mendanai perang Putin. Dan sebagian besar pengeluaran dana federal Rusia bersifat rahasia, termasuk 80% anggaran pertahanan. Sulit mengetahui uang itu dipakai untuk apa. Putin membuat kesalahan besar dengan menciptakan ekonomi yang didominasi industri militer, karena mengira Ukraina akan cepat jatuh dan kekayaan mineral bernilai miliaran dolar bisa memulihkan keadaan usai perang. Ukraina belum jatuh dan kapal Rusia sedang kebanjiran masalah. Di awal video kita bahas krisis bahan bakar Rusia sebagai gejala masalah ekonomi yang lebih besar di negara itu. Apa maksudnya? Semuanya berkaitan dengan inflasi. Kita sudah menyebutkan bahwa harga bahan bakar di Rusia mempengaruhi inflasi yang lebih luas di negara itu. Itulah yang terjadi. Meski Rusia mencoba menahan harga dengan memberlakukan pembatasan harga pada perusahaan minyak, kenaikan harga di penjualan tidak resmi tetap menggagalkan upaya itu. Sebagai contoh, di Sevastopol yang merupakan kota pelabuhan di Crimea dan termasuk yang paling terdampak oleh kampanye Ukraina terhadap bahan bakar Rusia, harga di SPBU naik sebesar 30% hanya dalam 1 minggu, menurut laporan Moscow Times. Indikator inflasi ini menjadi masalah bagi Rusia. Inflasi memang sudah menjadi masalah. Harga-harga di seluruh negeri naik sebesar 2,1% hanya dalam 2 bulan pertama tahun 2026. Namun, itu masih kalah dibandingkan inflasi 10% pada tahun 2024. Rusia kini khawatir dengan ekonomi yang melambat, krisis bahan bakar yang meluas, dan langkah pengendalian inflasi yang gagal, mereka akan memasuki spiral inflasi baru dengan harga melonjak lagi. Bank Sentral Rusia sudah mencoba untuk merespons. Pemotongan suku bunga acuan terbaru hanya menurunkan suku bunga dasar Rusia sebesar 1/4 poin menjadi 14,25% pada bulan Juni. Itu sudah sangat tinggi, sehingga membuat pinjaman menjadi sulit bagi bisnis yang sangat membutuhkan dana. Tetapi Rusia tidak bisa mengambil risiko menurunkan suku bunga lebih jauh lagi karena masalah inflasi. Sebagian orang menilai ekonomi Rusia cukup melambat, sehingga suku bunga dapat diturunkan lebih cepat untuk mendorong pinjaman lebih banyak. Tapi krisis bahan bakar yang mengganggu itu belum juga hilang, dan risikonya jika mencoba menurunkan suku bunga acuan adalah inflasi bisa naik lagi sebagai akibatnya. Ini situasi serba salah. Dan sudah jelas bahwa apapun yang dicoba oleh para ekonom Rusia untuk memperbaiki situasi ini, paling bagus hanya akan menjadi setengah-setengah.
Sebagian besar sepakat bahwa perang Putin di Ukraina adalah penyebab semua yang terjadi sekarang. Kebijakan Putin yang menyuntik ekonomi Rusia dengan steroid menciptakan gambaran palsu. Ini salah Putin sehingga jantungnya meledak dan ekonominya hancur. Dan ini juga salah Putin. Saat ini Rusia dilanda krisis bahan bakar. Tentu saja tidak ada ekonom top Rusia yang akan secara terang-terangan mengatakan itu. Tapi itu tersirat setiap kali mereka mengatakan bahwa mereka mendukung diakhirinya permusuhan. Itu sindiran agar Putin mengakhiri perang gilanya sebelum menyeret Rusia jatuh bersamanya. Sayangnya, Putin tidak akan menarik diri dari Ukraina. Dia telah membawa Rusia ke tepi jurang keuangan dan dia akan mendorongnya jatuh karena dia begitu terobsesi dengan Ukraina sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat jurang menganga yang menatap balik ke arahnya. Inilah kenyataan yang dihadapi Rusia saat ini. Pendanaan negara yang dulu memberi kesan palsu bahwa ekonomi Rusia baik-baik saja pada 2023 dan 2024 kini telah hilang. Pendapatan minyak dan gas telah anjlok drastis, sebagian karena sanksi Barat dan sebagian lagi karena sanksi kinetik Ukraina yang menghantam kilang, depo, dan fasilitas penyimpanan. Pada Mei, produksi minyak Rusia turun untuk bulan ke-6 berturut-turut. Pada 2025, pendapatan minyak dan gas anggaran federal Rusia turun 24%. Kita akan melihat hal serupa sepanjang 2026 jika bukan karena operasi Epic Fury dan penutupan Selat Hormuz yang memberi Rusia kelegaan sementara. Namun, harga minyak mulai normal dan bisa turun kembali ke $60 per barrel pada pergantian tahun menurut laporan oilprice.com. Jadi, keuntungan besar yang sempat membantu Rusia untuk sementara waktu kini sudah mulai menghilang. Sektor manufaktur pertahanan yang mendapat banyak dana dari Rusia mulai mengalami kesulitan karena produksi terhenti akibat kapasitas habis. Pengurasan tenaga kerja sipil dari pasar tenaga kerja Rusia jadi masalah lain. Tenaga kerja itu masuk ke sektor pertahanan atau ke Ukraina untuk mati, sehingga bisnis di luar industri militer kekurangan talenta saat masih menghadapi suku bunga sangat tinggi. Tidak ada pemulihan dari sektor Rusia yang tidak terlibat perang, sedangkan sektor yang terlibat sudah di batas maksimal dan tak bisa tumbuh lagi. Dan selama itu juga, dana negara yang berperan sebagai steroid bagi ekonomi Rusia terus mengering. PDB Rusia menyusut selama kuartal pertama tahun 2026 seiring defisit anggaran negara itu terus tumbuh di luar kendali. The Hill melaporkan bahwa inflasi kembali meningkat, membenarkan kekhawatiran pihak yang khawatir suku bunga acuan diturunkan dan memperlihatkan dampak krisis bahan bakar Rusia. Dan Ukraina tidak akan berhenti. Mereka tidak akan kehabisan drone, serangan jarak menengah dan jauh yang telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada industri bahan bakar Rusia, melumpuhkan mesin perang Putin dan menghancurkan begitu banyak peralatan militer mahal yang bahkan sektor pertahanan Rusia yang membengkak pun kesulitan untuk menggantinya. Tak seorang pun yang memperhatikan bisa menyangkalnya. Kanker ganas yang menjalar di Rusia adalah Putin dan tidak ada obat lain selain menyingkirkannya. Rusia masih berusaha berpura-pura situasinya tidak seburuk yang terlihat. Dalam sebuah artikel tanggal 10 Juni, Moscow Times melaporkan bahwa Kementerian Keuangan Rusia mengklaim tidak ada krisis anggaran di negara itu, meskipun defisit anggaran telah melebar menjadi $83,5 miliar selama 5 bulan pertama tahun 2026. Wakil Menteri Keuangan Irina Okladnikova bahkan mengklaim bahwa anggaran dijalankan sesuai jadwal, yang membuat kita bertanya-tanya jadwal seperti apa yang digunakan. Jadwal itu kemungkinan sudah memperhitungkan defisit anggaran yang melebihi target Rusia 60% akibat pendapatan minyak dan gas turun 30% dalam 5 bulan pertama 2026. Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja ketika Rusia sedang dalam keadaan kacau. Pendekatan seperti ini memang khas Putin. Menunda masalah dan berharap rakyat Rusia menanggung lebih banyak kesulitan demi perangnya. Rakyat Rusia sudah tak percaya lagi. Sejak awal, Rusia memang tak banyak menawarkan apa-apa. Pada 30 Juni, Fortune melaporkan survei Gallup yang menunjukkan 60% warga Rusia pesimis tentang masa depan ekonomi mereka. Kondisinya sudah buruk dan akan semakin memburuk. Angka itu juga naik 21% dari 39% yang menyatakan pesimisme serupa pada tahun 2025. Titik kritis telah tercapai dan rakyat Rusia kini sadar janji palsu serta kegagalan ekonomi Putin memperburuk hidup mereka. Tentu saja ada perbedaan besar antara kesadaran dan pemberontakan aktif terhadap pemimpin gagal, namun ini adalah awal. Ukraina berharap semua ini membuahkan hasil. Putin terlalu terobsesi untuk berhenti.
Atau mungkin lebih tepatnya, Putin tahu bahwa mengakhiri perang Ukraina dengan cara apapun yang tidak memberinya alasan untuk mengklaim kemenangan, seperti jatuhnya Donbas, akan menjadi janji yang kembali diingkari dalam setengah dekade yang penuh dengan janji-janji palsu. Namun, muncul kesempatan untuk menambah penderitaan. Sanksi tambahan, terutama yang ditujukan pada kapal-kapal armada bayangan Rusia dan negara-negara yang membeli dari kapal-kapal tersebut, serta bertindak sebagai perantara untuk pengiriman barang-barang yang dikenai sanksi ke Rusia, dapat menusuk jantung ekonomi Rusia yang hidup dari suntikan steroid. Apakah sanksi itu akan diberlakukan? Waktu yang akan menjawab. Namun bahkan tanpa sanksi-sanksi tersebut, tidak ada obat untuk kebijakan ekonomi Putin yang tidak kompeten dan penghancuran fondasi lemah ekonomi Rusia oleh Ukraina. Kejatuhan akan datang. Putin baru melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia mengakui Ukraina menghancurkan Rusia. Pengakuan itu disampaikan dengan cara khas Putin. Dia tidak sampai mengatakan perang kalah, tapi pengakuannya tentang Ukraina menunjukkan apa yang sebenarnya dipikirkan Putin. Dia tahu Ukraina sedang menang. Putin sadar Rusia tak bisa membalikan keadaan, dan kini ucapannya hanyalah usaha putus asa merebut kendali narasi yang sudah lepas dari tangannya saat ia panik memikirkan masa depannya. Saat Ukraina meningkatkan serangan jarak jauh ke Rusia, Putin terpaksa mengakui sesuatu yang tak pernah disangka siapapun akan keluar dari mulutnya. Rusia mengalami krisis bahan bakar dan semua itu disebabkan oleh serangan-serangan Ukraina. Putin tentu tak bisa mengatakannya langsung, jadi ia memakai pengakuannya sebagai seruan aneh pada rakyat Rusia untuk terus menderita demi perangnya. Kami menyesuaikan beberapa rencana terkait situasi saat ini, tetapi semua program pengembangan domestik strategis tetap akan dijalankan sepenuhnya. Putin menyatakan pada 28 Juni saat ia berusaha meyakinkan rakyat Rusia bahwa pompa bensin kosong tidak akan menghalangi Rusia membangun rumah, membuat jalan, serta menyediakan pekerjaan dan dukungan bagi rakyat Rusia. Meski berusaha mempermanis pesan, Putin harus mengakui perangnya membawa penderitaan bagi rakyatnya. Kita sedang melewati masa sulit. Namun hal ini banyak mengajarkan dan membuat kita memahami arti menjadi warga negara Rusia, kata Putin. Apa makna jadi warga negara Rusia, Putin? Karena saat ini, sepertinya itu berarti hidup di negara di mana kamu telah menghancurkan ekonomi dan membuat setiap bagian dari infrastruktur minyak yang menjaga Rusia tetap hidup menjadi sasaran Ukraina. Ini pernyataan sedih dari pria yang tahu invasinya gagal dan rakyatnya marah karena perang yang dia klaim selesai dalam hitungan hari kini berlangsung lama dan menyakiti mereka. Namun, yang paling gila adalah ini hanya pengakuan terbaru dari Putin. 16 hari sebelumnya, Putin dan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov bertemu tentara Rusia untuk membahas situasi perang. Kami juga melihat hal serupa dalam pertemuan itu, seperti yang terlihat dalam komentar terbaru Putin. Pemimpin Rusia menyoroti langkah sosial baru Kremlin, namun diam-diam mengakui serangan drone Ukraina tak bisa diabaikan. Putin mengklaim bahwa itu adalah upaya untuk menabur perpecahan. Pemimpin Rusia juga mengatakan bahwa kemajuan di lapangan tidak berjalan secepat yang diinginkan Rusia, yang merupakan pengakuan lain bahwa strategi Rusia sedang gagal. Putin tidak dapat menemukan jawaban yang dibutuhkan untuk menghentikan kemenangan Ukraina. Putin kemungkinan mengakui sejumlah kemunduran pasukan Rusia agar terlihat lebih memahami realitas perang di mata prajurit yang langsung mengalami kegagalan ini, menurut Institute for the Study of War (ISW). Dan ISW memang ada benarnya. Putin sedang berusaha mengendalikan narasi seputar perangnya sekali lagi, dan caranya mencoba melakukan itu adalah dengan berusaha terlihat dekat dengan rakyat Rusia sambil bertindak seolah-olah dia lebih memahami kengerian yang telah dia timbulkan pada militer negara itu daripada kenyataannya. Ini adalah keputusasaan besar bagi Putin. Walau bukan pengakuan kekalahan secara terang-terangan, pernyataan ini sangat berbeda dari cara Putin biasanya bertindak. Mari kembali ke April. Saat itu, Putin mengakui masalah lain di Rusia, namun nada bicaranya berbeda. Kali ini, Putin terpaksa menghadapi ekonomi Rusia dan berbagai kegagalannya. Dan dia memang menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan dalam aktivitas bisnis dan investasi di Rusia. Namun dia tak pernah mengisyaratkan bahwa kegagalannya penyebab semua itu. Dia juga tidak mencoba mengalihkan perhatian pendengar dengan membahas program sosial yang pasti gagal dilaksanakan Rusia. Sebaliknya, Putin mengajukan tuntutan sambil mengalihkan kesalahan ke pihak lain.
Presiden Rusia mengatakan kepada para pakar keuangan terkemuka negaranya bahwa mereka harus menemukan solusi untuk berbagai masalah ekonomi Rusia, sambil secara terang-terangan mengabaikan fakta bahwa dialah akar penyebab dari masalah-masalah tersebut. Itulah pendekatan khas Putin. Jika dia mengakui kegagalan, itu bukan salahnya dan selalu orang lain yang harus memperbaiki. Namun pengakuan terbarunya berbeda. Kita mendapatkan pengakuan atas masalah-masalah tersebut, tetapi alih-alih mengalihkan kesalahan ke pihak lain dan bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu, Putin justru mencoba meyakinkan rakyatnya secara langsung bahwa dia sedang berupaya mencari solusi. Atau seperti yang dia katakan kepada mereka, bahwa bertahan dari semua ini akan membuktikan bahwa mereka adalah orang Rusia sejati. Ini adalah manipulasi murahan, dan ini jauh lebih mengungkapkan daripada yang ingin ditunjukkan oleh Putin. Dia memberitahu rakyatnya bahwa Rusia kalah perang. Sebenarnya, dia hanya mengulang yang sudah diketahui orang-orang. Apa yang kita lihat dari semua ini adalah bahwa Putin sedang panik. Pengakuannya yang hati-hati kali ini lebih jujur daripada biasanya. Dan ini terjadi saat bahkan orang yang biasanya menutup mata pun bisa melihat bahwa suasana di Rusia mulai berbalik melawannya. Putin tetap akan membuat pernyataan besar, jangan salah paham. Pada hari yang sama saat mengakui drone Ukraina menyebabkan kekurangan bahan bakar, Putin tetap menyatakan Rusia akan melanjutkan kampanye di garis depan. Ini bukan berarti Putin akan menghentikan perangnya. Pengakuannya lebih dalam lagi, menunjukkan Putin mulai sadar kekuasaan mulai lepas dari tangannya. Mari kita telusuri lebih jauh. Pengakuan Putin soal drone Ukraina dan masalah bahan bakar yang ditimbulkannya bukan hal yang tiba-tiba muncul. Sekitar seminggu sebelumnya, Ukraina menyerang kilang minyak utama Moskow, menyebabkan awan hitam tebal menutupi langit. Kilang tersebut memasok sekitar 40% kebutuhan bensin Moskow serta 50% kebutuhan solar menurut laporan Pravda, dan kilang itu telah diserang 2 kali pada bulan Juni. Kilang itu belum akan beroperasi lagi dalam waktu dekat. Dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk memperbaikinya, kata salah satu sumber yang tidak disebutkan namanya kepada Pravda, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh Putin. Kelangkaan bahan bakar di SPBU yang akan terjadi bersama dengan bukti visual dari ledakan dan langit yang menghitam setelahnya, semuanya adalah bukti yang bisa dilihat langsung oleh warga Moskow dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak mengakui hal-hal ini akan memberi sinyal ke Moskow bahwa Putin sangat terputus dari dampak perang hingga mengabaikan peristiwa di kota terpenting Rusia. Putin tidak bisa membiarkan persepsi itu menyebar karena ia masih punya banyak masalah dalam meyakinkan rakyat yang telah ia pimpin sejak tahun 2000 bahwa ia masih orang yang tepat untuk memimpin. Beberapa hari sebelum Putin mengaku, ia sudah mendapat pukulan keras dari rakyatnya. Peringkatnya turun ke level terendah selama perang akibat dampak serangan Ukraina pada kehidupan sehari-hari warga Rusia. Laporan 27 Juni dari New Voice of Ukraine menyebutkan Yayasan Opini Publik Rusia Pro-Kremlin (FOM) telah menyerahkan data jajak pendapat yang dikumpulkan pada 19-21 Juni. Data tersebut mengungkapkan bahwa jumlah orang yang cukup mempercayai Putin turun 5 poin persentase dari 74% menjadi 69%. Itu masih angka yang cukup tinggi, tapi lihat sumbernya, lembaga survei Pro-Kremlin yang mencatat penurunan opini publik terhadap Putin. Lebih mengkhawatirkan bagi pemimpin Rusia, jumlah orang yang mengatakan mereka cenderung tidak mempercayainya naik menjadi 18%, tertinggi sejak invasi dimulai. Bukti paling nyata tentang opini rakyat terhadap Putin terlihat dari survei tentang kinerja pemerintah Rusia. Hanya 44% responden yang mengatakan bahwa kroni-kroni Putin melakukan pekerjaan dengan baik, turun dari 48% sebelumnya, dan 34% menyatakan ketidakpuasan yang merupakan puncak lain selama masa perang. Putin tahu apa arti dari hal ini. Lebih aman mengkritik pemerintah secara umum daripada langsung ke Putin, sehingga opini jujur lebih banyak muncul di sana. Warga Rusia sadar tindakan Kremlin dijalankan atas perintah Putin, dan Presiden Rusia paham betul hal itu. Jika peringkat persetujuan dirinya sendiri menunjukkan bahwa semakin banyak orang Rusia yang cukup berani untuk mengkritiknya secara langsung, angka-angka pemerintah menunjukkan apa yang sebenarnya mereka rasakan tentang dirinya ketika mereka merasa tidak mengambil risiko dengan menunjukkan ketidakpuasan mereka. Perlu diingat bahwa Kremlin biasanya menyensor data jajak pendapat, seperti yang dilakukan terhadap hasil yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Opini Publik Rusia ketika mereka mulai menunjukkan penurunan dukungan yang signifikan terhadap Putin yang bertepatan dengan angka dukungan internal terhadap Putin turun di bawah 30% menurut laporan New Voice of Ukraine. Apa yang kita lihat di sini adalah alasan sebenarnya mengapa Putin menjadi jauh lebih terbuka daripada sebelumnya tentang masalah yang ditimbulkan Ukraina terhadap Rusia. Tapi ini bahkan lebih dalam dari itu.
Keterbukaan ini juga muncul akibat kegagalan mengendalikan narasi dan perubahan total dalam suasana di Rusia, yang bahkan seseorang yang sengaja menutup mata seperti Putin pun tidak bisa abaikan. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu. Selain hasil jajak pendapat dan bukti yang ada di depan mata rakyat Rusia, Putin juga menghadapi masalah lain. Usahanya menyembunyikan semuanya gagal. Sepanjang tahun 2026, Kremlin telah memperketat akses internet, termasuk memberlakukan pembatasan pada penggunaan WhatsApp dan Telegram. Pemadaman internet seluler rutin juga terjadi, seringkali bertepatan dengan serangan drone Ukraina. Kremlin mengklaim ini untuk mencegah gangguan sistem pertahanan udara, namun tampaknya lebih bertujuan mencegah orang membagikan foto dan rekaman serangan Ukraina yang berhasil. Tindakan keras terhadap internet ini tidak berhasil, apapun alasannya. Rekaman tetap tersebar. Menurut Jamestown Foundation, kebijakan anti-internet Putin juga berkontribusi pada rendahnya tingkat persetujuannya. Dampaknya dirasakan semua orang, dari warga Rusia yang kesulitan akses perbankan internet, hingga tentara di garis depan yang tak bisa lagi memakai Telegram untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Kegagalan upaya untuk mengendalikan narasi ini juga diiringi dengan eksodus anak-anak pejabat Rusia keluar dari Moskow. Itu menurut New Voice of Ukraine yang melaporkan bahwa banyak orang yang bekerja dalam sistem yang diciptakan oleh Putin percaya bahwa sistem ini tidak memiliki masa depan karena apa yang terjadi di Ukraina. Sumber anonim mengatakan dia dan rekan-rekannya tak punya masa depan jika rezim Putin runtuh, sehingga dia mengirim anaknya belajar ke luar negeri. Lebih baik meninggalkan negara yang sekarat sekarang daripada menghadapi kekacauan setelah Putin jatuh. Suasana hati di Rusia berubah, bahkan Putin tak bisa lagi mengabaikannya. Loyalis yang dulu kini mulai mengeluhkan kebijakan Kremlin yang makin keras. Segala bentuk patriotisme atau optimisme tentang masa depan Rusia telah benar-benar hilang dari negara itu. Pembatasan dan penindasan meningkat seiring resesi yang makin menekan rakyat, yang sudah dipaksa berkorban besar, seringkali dengan darah anggota keluarga mereka sendiri demi menopang perang Putin. Mereka yang telah menyesuaikan diri dengan gagasan perang Ukraina setelah kegagalan operasi militer khusus, kini terpuruk dalam kesuraman yang melanda banyak bagian Rusia. Putin harus menerima kenyataan bahwa dia tak lagi mengendalikan narasi. Semua orang, dari rakyat hingga beberapa sumber dan pejabat pro-Kremlin, mulai berbalik melawannya. Ukraina tentu saja telah memainkan peran besar dalam semua ini. Sebuah rezim yang telah menghabiskan bertahun-tahun membenarkan perang dan mencoba meyakinkan rakyatnya bahwa mereka tidak akan pernah merasakan dampak buruk dari pertempuran itu, kini tertangkap basah. Dan Putin adalah yang paling terekspos di antara mereka semua. Lebih dari 1 juta korban, drone di langit, kebakaran di kilang minyak, dan kelangkaan di pompa bensin, semuanya adalah bukti bahwa narasi tentang Rusia yang perkasa dan Ukraina yang lemah itu salah. Rakyat Rusia mulai sadar, bahkan Putin juga menyadarinya. Itulah sebenarnya maksud dari pengakuannya itu. Saat Putin terbuka soal kekurangan bahan bakar, serangan drone, dan kegagalan di garis depan, ia tengah melakukan upaya putus asa terakhir untuk merebut kembali kendali atas narasi. Putin ingin terlihat dekat dengan rakyat. Dia ingin warga Rusia biasa percaya bahwa dia melihat masalah mereka. Dan yang lebih penting, bahwa dia peduli pada mereka. Itu sebabnya pembicaraan soal pembangunan jalan dan program sosial disertai pengakuan Putin tentang Ukraina. Dia mencoba membalikan opini publik yang mulai berbalik melawannya, sama seperti arah perang yang dia mulai kini juga berbalik melawannya. Dan fakta bahwa Putin, yang disebut-sebut sebagai pria kuat Rusia yang tidak pernah menunjukkan kelemahan kepada siapapun, kini sampai pada titik seperti ini merupakan pengakuan yang lebih besar daripada kata-kata apapun yang keluar dari mulutnya. Pemimpin Rusia tahu perang itu sudah kalah, dan akhirnya sedikit kebenaran terucap darinya. Mari kita lihat masalah bahan bakar yang disebutkan Putin. Masalah itu tidak akan hilang dalam waktu dekat, dan Putin tahu itu, sama seperti dia tahu bahwa masyarakat Rusia mulai marah kepadanya. Ukraina telah menciptakan kampanye serangan jarak jauh dan menengah yang brilian yang memutus pasokan bahan bakar di seluruh Rusia dan wilayah pendudukan. Dalam laporan tanggal 24 Juni, Radio Free Europe Radio Liberty mengungkapkan bahwa setidaknya 17 wilayah Rusia telah memberlakukan pembatasan wajib pada penjualan bensin dan solar, dan banyak wilayah lainnya juga melaporkan kekurangan.
Secara keseluruhan, 55 dari 83 entitas federal Rusia yang mencakup oblast, republik, dan berbagai jenis wilayah lainnya melaporkan masalah terkait bahan bakar. Ukraina terus memperburuk semuanya. Pada hari yang sama, Vladimir Putin mengakui masalah bahan bakar. Al Jazeera melaporkan Ukraina menyerang kilang minyak Sloviansk dan Yaroslavl yang masing-masing berjarak 300 dan 700 km dari Ukraina. Kebakaran besar telah terjadi yang kini menjadi pemandangan biasa bagi rakyat Rusia akhir-akhir ini. Kebakaran-kebakaran itu memperburuk masalah bahan bakar Rusia, tetapi dampak terbesarnya dirasakan di Crimea. Simbol terbesar dari kekuatan Rusia atas Ukraina kini runtuh di bawah kampanye isolasi yang cemerlang yang memutus semenanjung itu dari daratan utama Rusia dan wilayah-wilayah yang diduduki. Saat wilayah Rusia lain alami kekurangan, daerah yang dianeksasi ilegal ini hampir kehabisan bahan bakar, kecuali untuk militer Rusia dan layanan darurat. Kebanyakan warga sipil tidak akan kebagian bahan bakar jika datang ke pom bensin berharap mendapatkannya. Benteng yang seharusnya melindungi Rusia justru menjadi beban, baik secara strategis ketika Ukraina mengurangi dampak Crimea pada kampanye Putin di Rusia, maupun secara politik karena Crimea menunjukkan kelemahan pemimpin Rusia. Jangan lupakan pengakuan Putin bahwa situasi di lapangan tak sesuai harapan Rusia. Itu masih meremehkan keadaan. Laporan ancaman kritis menyebut harapan terbaik Rusia dari serangan musim semi dan panas untuk merebut Donbas hanya beberapa keuntungan taktis kecil di Konstantinivka. Tidak akan ada keuntungan operasional nyata melawan sabuk pertahanan selama bulan-bulan musim panas, yang berarti Rusia benar-benar gagal bahkan untuk mendekati merebut wilayah yang diminta Putin untuk jatuh pada bulan September. Kegagalan ini makin buruk karena Rusia kehilangan wilayah lain, sehingga pada April dan Mei, Ukraina mencatat keuntungan bersih menurut ISW. Ini yang kami maksud saat menyebut pernyataan Putin sebagai pengakuan kekalahan perang. Ukraina unggul di medan perang, sementara Putin mulai kehabisan tenaga di dalam negeri. Putin berharap bahwa dengan mengakui masalah-masalah tersebut akan cukup untuk meyakinkan rakyatnya bahwa dia sedang melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Padahal kenyataannya, dia tidak bisa menghentikan semua ini. Dan benar saja, pembicaraan damai muncul saat Putin menghadapi semua ini, dan itu juga diakui oleh pemimpin Rusia tersebut. AA melaporkan Putin menyatakan Rusia menerima proposal baru agar kedua pihak menghentikan serangan jarak jauh dan membatasi operasi militer di Luhansk, Donetsk, Kherson, serta Zaporizhia. Ini bukan perdamaian, tapi pesan Ukraina bahwa mereka siap membiarkan Putin mundur dengan martabat, mungkin membuka jalan penarikan pasukan. Putin tidak akan menerima proposal-proposal ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menerimanya karena itu akan menjadi pengakuan lain atas kegagalannya yang total untuk melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan di Ukraina. Dan kemungkinan besar, Ukraina juga tahu bahwa Putin akan menolak. Ini hanya memberinya peluang sebelum semua serangan yang sejak awal membuat Putin begitu blak-blakan semakin diintensifkan. Putin pasti tetap ingin menunjukkan kekuatan. Dia banyak membuat drama tentang menolak proposal terbaru Ukraina ini sambil mencoba mengubah narasi lagi. Itu semua palsu, dari dulu memang begitu. Kini makin jelas bagi orang Rusia yang menghadapi krisis bahan bakar dan melihat fasilitas penting di kota mereka terbakar. Tapi kata-katanya mengungkapkan lebih banyak daripada yang dia maksudkan. Usahanya untuk terlihat dekat dan meyakinkan rakyatnya bahwa dia menguasai masalah yang ditimbulkan oleh perangnya sendiri sebenarnya adalah pengakuan Putin. Dia sedang kalah dalam perang Ukraina. Putin hancur, begitu juga dengan ilusi-ilusinya. Dan yang tersisa hanyalah kemunduran Rusia yang terus berlanjut sampai akhirnya sentimen yang sudah mulai berubah menjadi gelombang penolakan yang begitu kuat sehingga Putin tidak akan mampu bertahan. Saat dia mencoba menutupi kegagalannya, Putin tahu drone-drone penyebab pengakuan itu akan terus datang. Sejauh ini di tahun 2026, kita menyaksikan badai drone besar yang menutupi matahari di Rusia dan wilayah pendudukan. 800.000 target berhasil dihantam dan jumlahnya terus naik. Tonton video kami untuk tahu pentingnya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan acara militer agar tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan selanjutnya saat kami terus melaporkan perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.